diskusi dan juga belajar tentang 3 topik utama. Yang pertama itu strategi kampanye dan advokasi. Jadi kita ngomongin strategi. Kadang kan kita udah bilang, oh saya punya strategi nih, strateginya gini, 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 gini. Nah, yang kalian sebut atau dijelaskan tadi apakah sudah masuk strategi, itu yang nanti akan dicek. Kemudian kerangka pendekatan atau framework. Jadi ketika melakukan atau menyusun sebuah strategi, kita harus memilih nih kerangka ataupun pendekatan yang akan dilakukan. Seperti apa sih approach-nya agar pesan kita sampai, agar orang mau berubah, agar orang mau bergerak, agar pembuat kebijakan mau merumuskan hal baru yang sesuai dengan inspirasi dari masyarakat. Itu yang disebut dengan kerangka pendekatan. Dan terakhir ini indikator ya. Jadi ketika ngomongin rencana, kegiatan, atau bahkan lebih besar lagi strategi, kadang kan kelewat kita nggak melakukan monitoring dan evaluation. Atau dari awal pun nggak jelas goalnya nggak smart. Jadi ketika udah dijalankan, goal kita udah tercapai belum sih kayak gitu. Nah, hal-hal pertanyaan seperti itu yang nanti coba dijawab ya dan dianalisis lebih jauh di sini. Materinya sudah dikirimkan di grup WhatsApp ya, ada beberapa grup WhatsApp. Nanti tinggal dipilih. Isinya ada hyperlink-hyperlink ke bacaan lanjutan ya. Nanti juga kita akan run through beberapa bacaan lanjutan tersebut. Tapi sayangnya memang mayoritas dalam bahasa Inggris. Misalkan nanti ada kendala, bisa ditanyakan. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama dari saya. Ada yang tahu nggak bedanya antara rencana, aktivitas, strategi, dan visi? Mungkin saya akan kasih waktu 2 menit untuk jawab di chat, atau mungkin kita tunggu sampai 2 sampai 3 orang ya untuk menyampaikan jawabannya begitu. Bedanya apa sih rencana, aktivitas, strategi, dan visi? Silakan. Ayo guys, kita jawab pertanyaan dari Mas Irwan tadi bedanya apa antara rencana strategi dan visi. Ditunggu jawabannya di chat, boleh. Let's go, kita jawab. Kesha, Jauhara, Kaula, Yasmin, Syahida. Boleh dijawab ya. Jadi nanti bisa ada diskusinya. Boleh, silahkan, Marsha. Kak, kalau nggak ngechat nggak apa-apa ya. Panjang Ya, kayaknya nggak ngechat. ya. Oke, aku coba jawab sepengetahuan aku aja. Kalau itu beda, masing-masing itu beda, Kak. Kalau rencana Hmm. itu semacam kayak gambaran atau kayak blueprint dari apa yang ingin kita capai di masa depan. Nah, kalau Ya. aktivitas itu adalah tindakan yang kita lakuin dalam rangka merealisasikan si rencana tadi. Kalau Oke. strategi itu cara atau pendekatan yang kita lakuin biar tercapai yang tujuan yang kita mau. Dan itu bisa berkaitan juga ya dengan kayak tantangan atau hambatan. Nah, kalau visi itu gambaran besar sih atau impian jangka panjang sih yang ingin kita capai. Udah gitu aja, Kak. Oke, kalau diurutin dari yang paling luas, ini kan sebenarnya beberapa beririsan ya, sampai yang paling umum, oh sorry, paling luas sampai yang paling spesifik atau khusus. Misalkan apakah rencana itu bagian aktivitas, aktivitas bagian strategi, strategi bagian dari visi. Jadi mana yang jadi bagian mana? Boleh diurutin nggak, Kak Marsha? Kalau dari yang paling luas itu menurut aku sih visi, Kak. Jadi kalau untuk mencapai visi itu kita butuh rencana. Nah, Mhm. dari rencana muncullah strategi dan baru nanti kita lakuin di aktivitas. Kalau menurut aku gitu sih, Kak Irwan. Oke, thank you Kak Marsha. Ada lagi yang mau berpendapat? Ini langsung on mic aja nggak apa Mas Irwan? Ya, silakan. Kalau dari saya sendiri, mungkin yang lebih awal dulu visi ya Kak ya. Hmm. Visi itu gambaran ideal masa depan.
yang Mhm. ingin dicapai atau goals yang dicapai. Yang kedua, Mhm. setelah visi itu kita membuat strategi. Strategi itu Mhm. rencana yang komprehensif atau Mhm. bagaimana cara kita untuk mencapai visi dan tujuan kita. Yang selanjutnya Mhm. mungkin rencana, plan. Rencana itu lebih ke bagaimana membuat langkah-langkah yang spesifik, baik itu dari anggaran maupun dari hal-hal yang lain. Selanjutnya mungkin aktivitas, tindakan atau tugas spesifik. Jadi mungkin kalau kalau menurut aku gitu ya, dari keempat ini, kalau dari ilmu manajemen organisasi itu mungkin Mhm. yang pertama lebih ke membuat visi atau tujuan bersama. Setelah membuat visi tujuan bersama tuh kita selanjutnya membuat strategi, membuat serangkaian cara untuk mencapai hal tersebut, tujuan tersebut. Terus yang ketiga, menguraikan atau membuat rencana. Rencana itu misalkan program kerja atau apapun yang istilahnya menjadi jalan untuk mencapai visi tersebut. Yang selanjutnya, yang terakhir mungkin aktivitas. Mungkin aktivitas di sini tuh kita bisa membagi tugas spesifik itu kepada setiap orang maupun ke kegiatan-kegiatan tertentu. Seperti itu sih Kak Irwan. Oke, terakhir ya, satu orang lagi, silakan. Thank you Mas Gibran. Izin Mas Irwan. Ya, silakan Alif. Oke, kalau aku bayi contoh kali Mas Irwan. Misalnya Ya. kalau kayak, tapi aku mohon maaf belum bisa on cam, mungkin nanti menyusul. Mungkin kayak Kak Rian misalnya. Kak Rian pengen jadi Kak Rian yang punya badan berotot dan ideal gitu ya. Itu sebuah visi kalau menurut aku. Aku ingin punya badan yang berotot, ideal, dan dalam waktu misalnya 6 bulan gitu. Terus apa yang dibawa visi menurutku strategi. Jadi lebih spesifik dari visi kayak misinya gitu. Jadi kayak untuk mencapai itu, caranya gimana tuh? Ada strateginya, misalnya latihan gym teratur, jaga pola tidur, konsisten 6 bulan tanpa putus, fokus bulking, dan sebagainya, surplus kalori, dan lain-lain. Terus di bawahnya ada rencana, lebih spesifik dari strategi. Jadi kayak misalnya dalam 6 bulan ke depan ngapain aja nih? Latihan 5 kali seminggu, terus surplus berapa kalori, terus tidur minimal 7 jam misalnya, terus apa dan sebagainya. Terus yang terakhir di aktivitas itu paling khusus, misalnya hariannya kita mau ngapain aja, kayak misalnya bench press, minum air berapa banyak, makannya berapa kalori, tidurnya jam berapa, dan sebagainya gitu. Itu sih Mas Iwan. Thank you Alif. Dan juga di chat udah ada beberapa komen ya dari Siti, Bagas, Kesha, Gesa. Terima kasih. Ya, beberapa sudah tepat ya. Jadi memang paling luasnya tentunya dari visi dulu. Cuma nanti visi ini pun akan tertuang dalam strategi. Tapi memang yang dibuat awal atau paling tingginya itu dari visi, kemudian diturunkan ke strategi. Strategi nanti jadi rencana, dan rencana ini dijalankan jadi aktivitas-aktivitas ya. Sebenarnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Jadi nanti bisa dilihat juga di materinya ya. Ini udah di-share, jadi bisa dicontekan. Terima kasih juga Sulis sudah menyampaikan ya di chat. Benar. Ya. Nah, jadi ketika ngomongin kampanye dan advokasi, dua pilar utama kita ya, itu sebenarnya bagian dari ingin melakukan perubahan. Perubahannya kalau konteksnya perubahan sosial, perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku individu, perubahan perilaku di sekitar kita, jatuhnya berarti ke kampanye. Dan ini di-highlight kalau di pilarnya Genbi dengan kata-kata praktik baik ya. Sementara kalau tujuannya adalah perubahan kebijakan, terutama kebijakan publik ya, itu arahnya nanti ke advokasi. Dan yang tadi dijelaskan di awal, dua-duanya itu require atau seminim-minimnya membutuhkan edukasi atau pengetahuan. Nggak perlu rekan-rekan menjadi peneliti, nggak perlu rekan-rekan paham dari A sampai Z isu tersebut, tapi yang diinginkan rekan-rekan apa, yang mau didorong rekan-rekan apa. Dan keinginan itu pun harus align ya dengan realita yang visible apa, status quo sekarang seperti apa. Makanya butuh edukasi. Nah, di situ nanti berangkat ke arah kampanye ataupun advokasi. Keduanya akan butuh namanya strategi ya. Jadi, ketika ngomongin strategi tadi, di dalamnya kurang lebih akan ada 1, 2, 3, 4, 5 begitu.
5 elemen strategi yang biasanya dibuatnya berurutan. Tapi to some extent ada beberapa yang mungkin sering terlewat atau tadi ya beberapa orang masih belum paham bedanya strategi dengan rencana ataupun dengan kegiatan. Jadi ketika ditanya kamu udah punya rencana belum? Oh, saya udah punya rencana A, B, C, D, E yang tadi dicontohkan Alif udah tepat ya. Tapi mungkin bisa lebih tajam lagi karena nanti yang paling membedakan rencana dan juga strategi adalah di approach ataupun pendekatan. Jadi nanti ketika kita ngomongin elemen strategi, pertama itu berangkat dari visi yang tadi ya. Jadi kita udah punya visi nih, jelas. Kita sepakat sebagai Gen B visinya mau kemana, sebagai ISR visinya mau kemana, sebagai individu visinya mau kemana, kayak gitu. Jadi udah dijelasin dan visi ini yang nggak boleh terlewat adalah visible atau enggak kayak gitu. Ini kadangan masuk jadi bagian dalam konteks smart kayak gitu ya. Jadi ketika kalian membuat visi pun harus smart begitu. Jadi misalkan visinya Indonesia kaitannya dengan krisis iklim, bebas emisi tahun 2060 atau lebih awal. Di situ udah terlihat bahwa dia spesifik bebas emisi. Karena nanti, sorry bebas emisi ya, net zero emissions. Jadi secara bersih begitu ya, bukan benar-benar bebas emisi. Dalam artian emisi dari energi, terutama ketegangan listrikan ya, to some extent nanti masih akan di-offset dengan kehutanan. Tapi udah jelas tuh, di situ udah spesifik. Measurable tadi ya, kata-kata net zero. Oh, berarti harus mencapai angka tertentu. Goal itu harus atau visi itu harus ada angkanya 0 kayak gitu ya misalkan. Ini di luar diskusi nanti bedanya vision and goal ya. Bisa didiskusikan lebih jauh. Berikutnya achievable, make sense nggak sih kita set misi tersebut kayak gitu atau misinya ketinggian. Nah, to some extent beberapa kegiatan justru eh, terlalu rendah visinya. Ini nanti ada kaitannya dengan pengukurannya. Kalau sampai suatu kegiatan itu misinya tercapai 100%, visinya tercapai 100%, oh berarti apakah memang kinerjanya yang bagus atau memang visinya yang kurang ambisius kayak gitu. Nah, kalau berulang biasanya 100%, 100%, 100% terus, nah itu berarti memang set dari awalnya yang kurang ambisius. Idealnya itu di antara 70-75% ya, ataupun beberapa orang bilangnya 60-80% ketercapaian visi itu adalah sebuah visi yang bagus. Kemudian relevan, relevan nggak nih isunya? Oh ya tentunya relevan karena negara-negara lain sudah mau melakukan ini juga karena Indonesia kena dampaknya. Terus time bound, ini yang kadang-kadang suka terlewat ya, ataupun sengaja dilewatin kayak gitu. Jadi biasanya time bound itu dalam tahun atau dalam bulan atau dalam dekade. Intinya kelihatan nih kita akan mencapai ini kapan. Misalkan pacaran, kita kapan nih mau serius kayak gitu, kita kapan nih mau nikah, atau udah nikah, kapan nih kita punya rumah sendiri, kapan kita punya anak, kapan A, B, C, D, E. Itu ada semua. Jadi ketika ditanya saudara di Lebaran udah nggak bingung, saya udah ada visinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, tinggal dijelasin. Nah, di sisi lain, pemerintah maupun individu ya, kadangan alih-alih mendorong atau mengejar visi tersebut, walaupun sebenarnya udah nggak ambisius-ambisius amat di awal, akhirnya dilewatin. Contohnya, kebijakan target campuran atau energi mix ya, campuran energi persentase campuran energi energi mix di Indonesia. Harusnya 23% RE atau energi terbarukan di 2025, sayangnya hanya 14-15% ya yang visible. Nah, itu pun yang digeser akhirnya targetnya begitu bukan dari langkah untuk mengejar. Padahal ini dari Yaser ataupun lembaga lain termasuk jurnalis ya sering banget ngingetin step-stepnya apa sih yang bisa dilakukan untuk mendorong target ini tercapai, tapi justru targetnya yang digeser. Ini salah satu praktik buruk yang harusnya bisa kita lebih kritis lagi. Kemudian setelah ngelihat visi, kita misalkan tadi pengen kayak Mas Rian, badannya bagus. Atau kita pengen jalan-jalan ke Jepang, visinya seperti itu ya. Kemudian yang harus dilakukan itu mapping. Mapping itu harus dilihat nih,
untuk mencapai tujuan itu yang dibutuhkan apa aja. Jadi kan biasanya udah ada kriterianya, oh harus ada dana untuk beli protein shake ataupun harus ada dana untuk beli tiket, oh harus nyediain waktu buat cuti dari kerja atau kuliah, oh harus nyediain waktu untuk ke gym misalkan. Nah, nanti dilihat kebutuhan-kebutuhannya apa aja, standar ya, SWOT. Ini yang mungkin rekan-rekan udah familiar, tapi to some extent masih lumayan kurang paham atau salah memakainya. Ya, bahasanya ya SWOT ya, berarti SW dan OT ya. Ini nanti ada turunan-turunan framework yang lain yang bisa dipakai, cuma yang paling sederhana dan familiar ini. Jadi ketika ngomongin strength and weakness berarti internal ya, either kalian as individu ataupun organisasi eh itu kekuatannya apa sih? Berarti yang ada di diri kalian kayak gitu. Termasuk misalkan, ngomongin jumlah orangnya banyak, orangnya aktif-aktif, nah itu berarti strength. Di sisi lain weakness, oh budget, dari pusat turunnya nggak jelas, atau kita nggak punya budget lain reliable ke sana, ke pusat doang, ataupun misalkan, waktu dari orang-orangnya, nggak matching, nah itu beberapa weakness ya, kalau dilihat sebagai satu organisasi. Tapi kalau ngelihatnya sebagai individu, misalkan, oh kurang paham tentang isunya, oh kurang tertarik dengan kegiatan-kegiatannya, nah itu berarti dari segi weakness. Karena internal reflections. Nah, ketika ngomongin external factor, itu jatuhnya ke obstacle ya. Tapi obstacle di sini mirip dengan threat begitu. Jadi, threat atau obstacle berarti yang bisa menghambat ataupun membuat, kegiatan ataupun tujuan rekan-rekan nggak tercapai, standar. Kemudian yang di sini bentuknya opportunities, jadi, sebenarnya ada nih funding-funding dari luar ISR ataupun luar Genbi pusat ya yang bisa kita tap kayak gitu. Ataupun ada, peluang kolaborasi dengan ABCDE, momentum untuk kegiatan atau gerakan ABCDE yang bisa dijalankan, itu juga bentuknya, opportunity. Nah, kemudian ketika ngomongin mapping, itu kalian harus, lihat ya sebenarnya, tujuan-tujuan mana atau visi mana sih yang visible, termasuk nanti ketika melakukan mapping, kalian juga akan mapping orang. Jadi misalkan di Genbi, ada 7 orang di Genbi chapter kalian kayak gitu. Ada yang memang, senangnya meeting, dalam artian merancang kegiatan, diskusi, memperkaya, ada yang memang senangnya langsung kegiatan, di lapangan kayak gitu. Ada yang memang hanya, nebeng nama di WhatsApp group kayak gitu kan. Nah, nanti perlakuan rekan-rekan di sini ke mereka harus dilihat mapping, yang lebih strategis di-engage yang mana nih. Jangan sampai orang yang memang lapangan banget dipaksa, untuk, bikin rencana kayak gitu atau planning. Nah itu ya bisa jadi, orangnya nggak cocok kayak gitu dan memilih keluar ataupun, sebaliknya kayak gitu, orang yang, planning-nya bagus banget tapi justru nggak dilibatin kayak gitu atau justru, eee, rekan-rekan di sini ya sebagai pengurus yang aktif, terlalu banyak ngurusin, relawan-relawan yang memang, kurang antusias kayak gitu. Jadi waktunya habis di sana, sementara relawan yang antusias justru tidak difasilitasi. Nah, itu nanti kalian belajar tentang Eisenhower Matrix. Jadi nanti bagian antara interest dan power, intersection-nya seperti apa, kemudian yang harus kita lakukan, ke mereka atau ke individu-individu atau ke aktor-aktor tersebut itu perlakuannya seperti apa sih? Tujuannya agar, kelihatan nih, SWOT-nya di masing-masing seperti apa, agar optimal harus dilakukan, langkah apa. Termasuk di dalamnya tantangan dan juga sumber daya ya. Nah, ini yang sering terlewat adalah approach. Approach itu, beberapa Genbi chapter kota misalkan sudah menerapkan ya, misalkan visinya adalah membuat, Genbi chapter ini aktif kayak gitu kan, dan punya dampak. Nah, aktif dan punya dampak itu kayak gimana biar, jadi approach-nya, ada yang bikin gathering, 2 mingguan meeting offline kayak gitu. Ada, yang bikin memang langsung kegiatan-kegiatan turun di lapangan, ada yang bikin kajian, bersama kayak gitu, atau ada bahkan yang ya udah kita ikut kegiatan nasional aja ketemu, dengan Genbi chapter-chapter yang lain. Jadi nanti akan didetailin lebih jauh nih, approach itu sebenarnya apa sih. Jadi, apakah kalian pengen melihat atau image Genbi apa sih yang pengen kalian bentuk? Oh, Genbi tempatnya asik.
Atau sebaliknya, oh Gen B tempatnya serius untuk belajar kayak gitu. Oh Gen B untuk buat jaringan nih. Rugi banget kalau kalian nggak ikut nanti apa. Atau oh Gen B bisa banget untuk bikin dampak langsung. Jadi bisa dibilang nanti tagline-nya apa nih yang akan kalian dorong ke orang-orang agar dapat pesannya. Karena kalau misalkan 5 sampai 6 hal tadi kalian sampaikan ya mereka nggak akan peduli dan belum tentu pesan yang kalian sampaikan itu resonate ya atau dalam artian orangnya mau ngedengar orangnya oh iya nih gue banget nih cocok banget di Gen B kayak gitu karena eksklusif banget atau sebaliknya karena gue orangnya suka banget belajar tentang iklim gue orangnya aktivis banget pengen langsung ketemu DPR nah itu juga bisa beberapa hal yang disampaikan via approach-nya balik lagi approach-nya mungkin ada yang general SGNB umum tapi nanti ketika rekan-rekan mau melakukan intervensi di level individu misalkan relawan atau stakeholder yang mau di SGNB bisa juga ditweak eh, pendekatan apa sih yang sesuai dengan mereka begitu. Nanti ada penjelasan lebih jauh ya tentang pendekatan ini. Kemudian baru masuk ke action dan activities plan. Sederhananya kita udah punya template-nya, itu di quarter planning ya. Dan ini udah jalan kurang lebih 1 tahun 3 bulan, jadi dari quarter 4 tahun lalu. Dan sampai quarter 4 tahun ini lagi disusun ya, memang telat karena secara legalitas yayasan juga sedang dikerjakan. Bentuknya seperti itu kurang lebih. Jadi rekan-rekan udah dilatih ya ada KAK, di situ udah ada penjelasan kegiatannya apa, tujuannya apa, kapan, butuhnya apa, cara kerjanya kayak gimana, termasuk nanti ada di laporan juga. Jadi sebenarnya udah paham tentang action atau activities plan. Yang belum nanti boleh angkat tangan ataupun langsung open mic ya menanyakan. Terakhir ini Mel ya, monitoring, evaluation dan lesson learned. Jadi monitoring itu memang di beberapa layer ya. Tentunya misalkan ngomongin dari ISR ada saya Mas Reza, dari Genbi Indonesia Campaigner Yayasan ada Mas Ilham Mas Rian. Kemudian dari chapter kota ada ketua chapter masing-masing misalkan untuk monitoring kegiatan, rangkaian kegiatan tertentu ataupun ketua panitia pelaksana ya. Tapi to some extent rekan-rekan yang ada di dalam pun jadi panitia ya, jadi bendahara, jadi dokumentasi itu punya andil dalam melakukan monitoring. Bisa jadi dan kadangan ini yang berlaku di beberapa chapter kota ya, udah di-assign tiba-tiba orangnya ngilang. Nah itu misalkan nunggu harus Mas Irwan atau Mas Rian yang turun tangan ya akan lama, justru kegiatannya gagal. Makanya rekan-rekan ada ketua chapter kota ataupun ada apa namanya ketua panitia pelaksana, nah itu punya kewenangan untuk langsung mencari solusi. Apakah memang masih mau didekati? Agar aktif kembali atau akan lebih baik untuk meminta tolong yang lain atau bahkan task tersebut di take over kayak gitu itu juga beberapa hal yang bisa dilakukan dalam melakukan monitoring. Kemudian evaluations, jadi evaluations itu ini yang belum terjadi ya. Jadi ketika rekan-rekan menyusun KAK kan biasanya udah ada eh, tujuan kegiatannya A, B, C, D, E. Nah, nanti sebenarnya tinggal dilihat tujuan A, B, C, D, E itu apakah tercapai. Tercapainya indikatornya seperti apa, bisa dibuktikan dengan apa. Itu yang belum kelihatan. Sejauh ini bentuk evaluation ataupun reportnya ya udah pakai template-nya ISR aja, yang memang itu untuk kebutuhan administratif. Jadi secara administratif itu udah benar ya, pelaksanaan, detail pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, laporan keuangan, itu udah oke. Cuma yang kurang itu tadi di bagian tujuan. Apakah tujuannya tercapai? Kalau tercapai, indikator atau cara ngukur ketercapaiannya itu seperti apa? Itu yang perlu ditulis. Termasuk nanti lesson learn ya, di beberapa activity report rekan-rekan itu sudah ada lesson learn, tapi banyak yang belum. Misalkan kendala dinamika dalam penyelenggaraan kegiatan ini itu apa aja sih? Kemudian saran atau temuan utamanya apa aja dari kegiatan tersebut. Jadi nanti ketika rekan-rekan melakukan kegiatan serupa ataupun chapter kota lain ingin mereplikasi, bisa kayak gitu. Jadi udah ada dokumennya, nanti tinggal mereka baca dan kita bisa diskusi lebih jauh. Ini kemarin terjadi ya, cuma secara verbal antara Genbi Malang, Surabaya, dan Bandung terkait NESDC dan juga Energy Explore. Harapannya ketika nanti udah dibuat dalam reporting dan mailnya itu lebih komprehensif lagi,
rekan-rekan bisa langsung di quarter tersebut kan ada tautan ke AK dan juga tautan ke report. Bisa berangkat dari situ, oh menarik nih, saya pengen diskusi lebih jauh kayak gitu. Kalau yang sebelumnya kan masih difasilitasi oleh ketua chapter ataupun campaigner dan saya ya. Jadi kedepannya bisa lebih interaktif. Dan to some extent, mail ini di level kegiatan iya, kemudian di level strategi pun iya. Kalau di level kegiatan berarti perbaikannya tadi di tujuan kegiatan kah, pelaksanaan kegiatan, persiapan kegiatan kah. Tapi kalau ngomongin mail di strategi, berarti yang dilihat apakah visinya udah tepat atau mau digeser lagi, apakah mappingnya udah tajam dan menggambarkan status quo, atau approach-nya nih yang harus digeser. Nah, itu urutan-urutannya ya ketika ngomongin mail di sini. Jadi nanti strategi itu kita sepakati, strategi ini mau berlaku berapa lama, apakah masih relevan atau enggak, ada waktunya untuk mengubah strategi ini atau enggak. Nah, ini materi yang tentang strategi. Mungkin di sini boleh disampaikan ya, sama seperti tadi, bisa via kolom chat perwakilan masing-masing chapter kota. Apakah Kinbi chapter kalian sudah mempunyai dan menggunakan strategi? Jawabannya tentunya singkat ya, sudah ataupun belum. Nah, nanti boleh dijelaskan tambahan, strateginya seperti apa sih, ketercapaiannya seperti apa sih, atau justru kalian udah punya sampai level pendekatan. Image Genbi yang ingin saya bentuk itu seperti ini loh, kayak gitu. Visinya Genbi chapter kota saya itu seperti ini loh. Boleh ya, silakan 2-3 orang. Yang open mic, sisanya tolong di chat. Silakan. Mas Bagas kayaknya tuh punya gambaran tentang Genbi Palembang, boleh sharing-sharing Mas? Oke, maaf Mas, tadi headset saya lagi gangguan. Oke, Oke, kalau kalau kita dari Palembang sebetulnya Mas, kalau strategi yang spesifik itu belum kita dokumentasikan secara detail ya. Tapi kalau kita mau membawa Genbi itu kemana arahnya, kalau di Palembang itu sebenarnya kita benchmarking benchmarkingnya sama komunitas-komunitas yang bergerak di isu lingkungan terlebih dahulu gitu. Nah, kadang-kadang banyak teman-teman yang udah bergerak di lingkungan, tapi memang fokusnya belum ada yang ke isu transisi energi gitu, selain SRE. Nah, kita ingin jadi salah satu yang jadi rujukan juga ketika orang nanya soal isu transisi energi. Kurang lebih begitu kalau Palembang. Mungkin Doni bisa menambahkan. silahkan Doni. Jadi tinggal cari positioning aja yang nggak bisa SRI tutupi gitu ya. Jadi kita bisa sekali ber-SRI tapi lebih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan daripada SRI. Silahkan Doni kalau ada tambahan. Baik, izin Mas Rian dan izin Mas Irwan. Terima kasih Mas Bagas tadi telah menyampaikan terkait kondisi di Jelmi Palembang. Jadi saya izin menambahkan sedikit saja karena kebetulan saya ranahnya di volunteer development. Jadi kemarin kami telah melaksanakan rangkaian open recruitment sebenarnya, dan targetan ataupun strategi yang akan kami lakukan dengan adanya volunteer baru. Harapannya pada kuartal 4 ini kami dapat menaikkan engagement dari Genbi Palembang itu sendiri, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Irwan tadi. Kemudian kami ingin dikenal sebagai apa. Nah, memang proses yang ini dikenal sebagai apa, kemudian juga bagaimana nanti metodenya itu sedang ditemukan cara terbaiknya untuk di Palembang ini seperti apa, karena juga masih melihat tentang bagaimana minat khususnya dan juga
bagaimana perhatian dari teman-teman di Palembang dan juga di Sumatera Selatan, khususnya terhadap isu yang berkaitan dengan transisi energi. Tapi memang Mas Irwan, mohon izin, kami di kuartal 4 ini memang menargetkan ataupun sedang menyusun strategi. Mungkin ini juga nanti dapat diberikan masukan dari Mas Irwan dan juga teman-teman lain untuk bagaimana kemudian menaikkan eksistensi dari Genbi di masa-masa sekarang seperti itu. Jadi targetannya di kuartal 4 ini ya selain dari media sosial, kami juga akan mencoba melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dari kuartal 4 seperti itu sebagai strategi. Karena sebagai contoh Mas Irwan, Mas Rian, Walizin dan teman-teman dari Genbi lain, dalam membangun engagement Genbi, khususnya juga dalam membangun bagaimana Genbi di mata masyarakat, bukan hanya generasi muda. Nah, waktu pelaksanaan Car Free Day kemarin, kami saat memperkenalkan uji emisi karbon, ya juga memiliki tantangan tersendiri dalam bagaimana kemudian membangun image Genbi dan bagaimana kemudian mengenalkan Genbi seperti itu. Namun ya kemarin karena juga kami menggunakan salah satu produk ISR, yakni kalkulator emisi ya, dan untuk menguji emisi karbon, jadi kami mengadakan di Car Free Day. Dan salah satu strategi untuk menggunakan Genbi itu bisa dilaksanakan di sana. Dan ya memang kami menggunakan langkah-langkah rencana seperti membuat kuis, kemudian setiap yang sudah mengisi emisi karbon mereka harus memfollow akun Instagram Genbi Palembang dan DSA dan sebagainya. Itu menjadi salah satu contoh dari strategi kecil kami dalam berupaya untuk mengenalkan Genbi. Karena di Sumsel sendiri banyak yang belum kenal dengan Genbi kita. Karena kan di sebelah juga ada Genbi yang komunitas di bawah beasiswa perbankan. Jadi mereka masih cukup bingung. Namun ya sejauh ini itu yang telah kami lakukan melalui kampanye ataupun praktik baik, melalui audiensi juga ataupun kemitraan ke beberapa stakeholder. Ini menjadi bagian dari strategi kami untuk membangun image Genbi yang baik, bukan hanya di masyarakat secara umum, bukan hanya di generasi muda, tapi juga di pemangku kepentingan hingga ya harapannya nanti bisa menyentuh ke pemerintah provinsi. Seperti itu Mas Rian dan Mas Irwan. Terima kasih. Ya, thank you Doni, Mas Bagas. Jadi ini bisa dilihat ya. Jadi yang pertama itu Genbi Palembang udah melakukan mapping. Oh, udah ada beberapa organisasi lingkungan yang memang belum spesifik ke energi, ada yang ke energi bentuknya SRE. Ini pun yang dulu dilakukan nama ISR ya. Ketika mau ngebuat Genbi, apa bedanya sih dengan SRE kayak gitu. Jadi kita buat lebih inklusif. Tentunya orang-orang yang di luar kampus pun bisa ikut ya di sini. Itu dulu dirancangnya seperti itu, tapi dinamika ke depannya ternyata memang mayoritas yang gabung memang mahasiswa ataupun yang profesional ya, pekerja muda begitu. Kemudian ketika ngomongin strategi, balik lagi strategi itu berangkat memang dari visi ya, tapi tidak terbatas ke visi satu organisasi lebih besar. Jadi misalkan Genbi sebagai organisasi Genbi nasional, beberapa chapter dan yayasan pasti punya satu visi besar kayak gitu. Tapi nanti ketika diturunkan, oh Genbi Palembang ada visinya nih. Nah itu akan align, harapannya akan align ya dengan yang udah dirumuskan di nasional. Makanya nanti rekan-rekan akan diundang ke leadership camp untuk mengalainkan visi rekan-rekan di sana begitu. Dari ISR, dari yayasan, dari Genbi Indo dan chapter-chapter kota yang lain kita nanti diskusi. Dan to some extent yang nasional itu tentunya jangka panjang ya goalnya. Sementara nanti yang ada di level rekan-rekan harapannya bisa jangka menengah dan jangka pendeknya. Dan bahkan visinya nggak perlu atau nggak harus satu visi, satu strategi ya. Bisa saja satu visi itu nanti ada beberapa strategi. Misalkan mau engage ke tadi ya, ke bagian kebijakan. Oh berarti kalau strategi advokasi kita bentuknya seperti ini. Strategi edukasi kita bentuknya seperti ini. Strategi kampanye kita bentuknya seperti ini. Atau bahkan lebih detail lagi ke isu yang mau rekan-rekan address. Misalkan mau ngebangun nama Genbi atau mau ningkatin retensi dari relawan ya dalam artian keterlibatannya tinggi, jumlahnya banyak kayak gitu. Itu bisa juga dibuat satu strategi dengan visi yang jelas dan di bawahnya udah ada mappingnya, udah ada approach-nya, udah ada uh, kegiatannya dan juga rencana untuk melakukan monitoring, evaluation, and lesson learn-nya kayak gitu. Thank you, good job Genbi Palembang. Ada lagi yang mau share pengalamannya?
Atau yang share pengalaman tanpa rencana pun juga boleh ya. Untuk mungkin Amri sama Nisha yang dari Gen B Semarang kan kita baru diajak ya kemarin karena usahanya Mas Icak dan kawan-kawan bisa masuk ke dalam apa namanya tuh forum transisi energi Jawa Tengah apa. Mungkin boleh tanggapannya dari Amri sama Nisha Gen B Semarang. Baru nanti dilanjut ke Gen B Lampung karena udah ada Cahya yang nulis di chat gitu ya. Gas kan Amri. Halo, eh bis oh sinyalnya lagi jelek. Nisha mau on mic nggak Nisha? Halo Mas, tes kedengeran nggak Mas? Kedengeran, kedengeran. Tadi gimana Kurang Mas? kencang aja ngomongnya. Oke, tadi gimana Mas? Tadi nggak terlalu jelas suaranya. Maaf. Oke, jadi menurut pandangan Amri, pergerakan Genbi Semarang khususnya ke depan gitu ya, buat strategi kampanye, advokasi, dan edukasinya gimana yang terbaik gitu gambaran dari pemikiran Amri. Dengan status Genbi Semarang sekarang sebagai anggota dari Forum Transisi Energi Jawa Tengah bersama SRI juga dan rektor-rektor seluruh kampus di Jawa Tengah dan kadis-kadis seluruh dinas di Jawa Tengah kan di bawah Gubernur Jawa Tengah tuh. Eh, kurang lebih ada pandangan nggak dari Amrinya sendiri gitu? Ya, Mas, sebelum itu jujur saya belum masih pandangan jelas mengenai hal itu, tapi untuk kedepannya saya masih ingin mengurusi internal dulu Mas. Soalnya sekarang ini di Genbi internalnya masih agak kacau Mas. Maksudnya agak ada anggota-anggota yang hilang gitu Mas, yang membuat Genbi ini masif banget Mas. Jadi mungkin untuk pandangan mengenai forum itu saya masih belum terlalu jelas Mas. Oke, oke. Mantap. Mungkin bisa lesson learned juga kali ya. Si Amri, kamu di DEM juga nggak sih? DEM Semarang ya berarti? Iya saya di juga Mas. Di DEM gimana? Kepengurusan dan keaktifan teman-temannya? Mungkin ada yang bisa kita pelajari. Nah, itu jujur di DEM juga sama juga Mas. Kan masih DEM itu masih baru ya. Kepengurus tempat ini tuh itu masih baru. Tapi yang tahun lalu itu ada, tapi yang saat ini tuh yang masanya tuh masih semuanya orang baru Mas. Jadi eh, sama kayak Genbi juga komunikasinya masih pasif dan juga programnya itu dadakan terus Mas. Misal eh, ada program bulan tanggal segini, itu waktu rapat ke rencana. Tapi setelah rapat itu komunikasinya hilang Mas. Itu persis seperti Genbi. Mungkin kayak gitu Mas. Oke, mantap. Thank you, Amri. Mungkin Nisa ada tanggapan atau tambahan sebelum Mas Irwan ngasih feedback. Kayaknya Mbak Nisa lagi nggak bisa on Mas. Nggak lagi kondusif ya. Lagi ada kegiatan. Oh, sibuk ya. Emang sibuk per satu itu. Oke, mungkin Mas Irwan ada tanggapan terkait Gen B Semarang. Ya, thank you. Jadi di Semarang mungkin ada dua hal ya yang relevan. Yang pertama itu dari SWOT, tadi ya dari weakness-nya, tentunya relawan-relawan yang masuk ke pengurusan ataupun punya anggota Gen B di Semarang kurang aktif. Nah itu nanti perlu dibuatkan nih, kira-kira visinya apa sih terkait keaktifan pengurus maupun anggota relawan ya, seperti apa sih gambaran yang diinginkan kayak gitu. Kemudian agar gambaran tersebut jadi realita perlu pendekatan apa. Nah, pendekatan ini nanti yang diterjemahkan ke kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bisa disampaikan. Beberapa hal mungkin nanti bisa diskusi ya dengan genbi-genbi lain yang lumayan lebih aktif begitu. Kira-kira apa sih yang berhasil bikin mereka retain orang-orang misalkan ala Jaksel, Bandung, Lampung begitu ya. Palembang juga, Malang dan Surabaya. Bisa didiskusikan lebih jauh habis ini boleh atau nanti
di leadership camp maupun di luar forum-forum tersebut juga boleh. Kemudian juga ada opportunities di sana yang tadi, udah ada beberapa chapter kota yang memang align dengan, tempat-tempat ISR melakukan intervensinya ke pemerintah daerah. Jadi memang langsung diakui oleh pemerintah daerah, bahkan masuk ke SK gubernur ya. Dan di situ sebenarnya bukan hanya sebagai tulisan saja, tapi ada peran penting di situ. Sebenarnya kita udah di-acknowledge, dan sayang banget nih kalau Semarang inaktif kembali ya, kayak gitu. Misalkan Dewan Energi Mahasiswa ataupun SRE to some extent, mungkin ada beberapa yang punya networking jauh dan luas, tapi dibandingkan dengan Genbi, ini bahkan networkingnya atau jejaringnya udah institutionalized. Dalam artian udah diakui secara formal kayak gitu. Di nasional pun kita ngobrol dengan MPR, DEN, SDM begitu ya, udah CS banget lah. Apalagi dengan Pak Menteri ya, ajudannya Pak Menteri pun udah dekat ya dengan campaigner kita, dengan ketua yayasan kita. Jadi udah terlihat nih sebenarnya arahnya mau ke mana kayak gitu, yang jadi opportunities, tapi to some extent juga threat ya. Mungkin karena waktunya terbatas ya, dibatasi 2 dulu, nanti akan ada waktu lagi untuk, diskusi lanjutan. Nah, ini pertanyaan paling sederhana ketika kita mau ngebahas approach, salah satunya misalkan ngomongin orang naik transportasi umum. Ini tinggal dijawab aja ya, misalkan di chat A, B, C, atau D, kayak gitu. Di antara 4 ini, ketika kamu ngajak orang lain ataupun diri sendiri ya untuk menggunakan transportasi umum, kira-kira pertimbangan paling utamanya apa sih? Kayak gitu. Apakah A, handal, B, murah, C, pemahaman kalau naik transportasi umum itu rendah emisi ketimbang yang lain, dan D, yang nggak capek aja nyetir sendiri ataupun naik motor, sendiri begitu ya. Eee, Silahkan di-list A, B, C, D. Handal, murah. B, 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 handal, murah, C, wih. Ya, ada lagi, murah. Oke, berarti mayoritas memang di bagian B. Di murah ya, dan to some extent masih ada handal, dan juga C. Yang D mungkin masih jarang-jarang, karena rekan-rekan masih muda ya. Nanti kalau udah 30 tahun ke atas mungkin naik motor antar kota, antar kabupaten, ataupun kerja lintas kabupaten ya, akan nggak preferable. Ya, curcol sedikit. Jadi ketika ngomongin ini terlihat sebenarnya ya orang-orang punya preferensi yang berbeda-beda. Tapi to some extent beberapa orang ketika transportasi umumnya dimurahkan, berarti akan lebih banyak orang yang pakai transportasi umum. Begitu. Terus kaitannya dengan approach apa, Mas? Nah, approach ini nanti jadi bagian dari prioritas. Oh, ketika kita ada 4 opsi yang akan didorong tentang narasi transportasi umum, berarti yang D nggak usah kayak gitu, yang C, juga nggak usah kayak gitu, karena, nggak sesignifikan A dan B. Nah, berarti yang mau didorong, walaupun tujuan akhirnya tentunya pengurangan emisi ya, tujuan akhirnya yang C, kayak gitu, tapi yang harus didorong dan di-highlight itu bagian A dan B. Nah, tapi kita lihat, tadi ya, kita kan ada mapping. Mapping itu, selain ngelihat status quo sekarang, juga perlu ngelihat, masing-masing stakeholder atau aktor. Yang punya kewenangan untuk bikin ini handal siapa sih? Yang punya kewenangan untuk bikin ini murah siapa sih? Kayak gitu. Kalau arahnya seperti itu, berarti ada 2 ya, misalkan ngomongin transportasi umum. Satu tentunya regulator dari pemerintah. Jadi, dibuat aturan-aturan yang bisa, mendorong atau menjadikan transportasi itu satu handal dan 2 murah. Peraturannya seperti apa sih yang harus didorong? Ini mungkin rekan-rekan Jaksel nanti bisa diskusi atau menyampaikan pandangannya ya. Dan kemudian bisa jadi lebih murah itu kayak gimana caranya? Apakah dengan PSO atau justru, dengan sumber revenue lain yang bisa didapatkan oleh transportasi umum. Misalkan, penggunaan nama di stasiun-stasiun ataupun, branding di bus-bus, Transjakarta begitu. Nah, itu kan sumber-sumber revenue lain yang sebenarnya bisa to some extent subsidi untuk operasional dari pelaksanaan transportasi umum yang handal. Atau bahkan sesederhana, ya udah, pengelolaan
pedagang kaki lima ataupun pengelolaan jajanan-jajanan di stasiun MRT, stasiun LRT, di titik-titik KRL, atau bahkan ya di stasiun-stasiun umum, terminal begitu ya, yang di luar Jabodetabek itu juga bisa dilihat sebenarnya sebagai sumber revenue yang bisa nantinya akan subsidize transportasi umum. Itu pun kalau dia dikelola swasta dan didukung oleh pemerintah. Kalau yang dikelola swasta, pure swasta kayak gimana? Apakah memang bisa? Dan to some extent, ini terjadi ya, misalkan di Jakarta dengan Jaklingko-nya. Di Semarang, walaupun bis kita sebenarnya gonjang-ganjing ya di beberapa kota, karena di-cut dananya, nah itu juga pernah mau diuji coba kayak gitu. Nah, jadi dilihat, oh ternyata yang kita harus highlight atau strategi paling pentingnya adalah handal dan murah, kayak gitu. Tapi visible atau enggak nih untuk kita ngedorong transportasi umum handal dan murah. Misalkan dalam konteksnya kita sebagai pembuat kebijakan sangat visible, tapi dalam konteksnya kita sebagai eh, misalkan balik lagi ya, pembuat kebijakan sangat visible, tapi constraint-nya apa? Constraint-nya tentunya di budget kayak gitu. Constraint-nya di penerimaan masyarakat. Kenapa dulu Pak Jonan nurunin tentara di stasiun KRL kayak gitu? Kenapa KRL ataupun LRT, LRT ya terutama dipaksa pakai Inka, KRL dipaksa pakai gerbong baru kayak gitu. Detail-detail seperti ini yang perlu dicek. Termasuk ketika kemarin TJ harganya dinaikkan, impact-nya seperti apa, itu perlu dicek juga sebagai apa namanya, pembuat kebijakan. Tapi to some extent ketika kita analisisnya sebagai Gen B possible nggak melakukan perubahan kebijakan? Kalau possible, berarti via cara apa ya, kayak gitu, muternya kemana ya? Sama seperti yang dilakukan kemarin oleh anak-anak Jaksel ya, jadi diskusi langsung dengan DTKJ, diskusi langsung dengan perwakilan provider dari TJ, LRT, MRT, kayak gitu. Atau yang dilakukan Mas Ilham dan Mas Rian ya. Oh, kita mau mendiskusikan kebijakan-kebijakan energi yang memang pro anak muda. Nggak hanya dilihat sebagai konsumen ataupun tenaga kerja, tapi ada keterlibatan lebih jauh di sana, pemberdayaan kayak gitu. Ada isu tentang desentralisasi energi, efisiensi energi, itu dibawa ke SDM, dibawa ke DEN, kayaknya ternyata juga udah mengakomodasi itu ya, walaupun belum sempurna, termasuk kemarin ke MPR dan Senin minggu lusa ke DPR. Nah, itu salah satu cara yang clear ketika kita mau melakukan advokasi. Kampanye pun sama. Nah, kalau yang dilakukan kampanye, berarti kan tujuannya bukan untuk mengubah struktur ya, dalam artian struktur harga di situ kan masyarakat tidak punya andil secara langsung. Ya, jadi yang memungkinkan untuk di-highlight di level kampanye adalah, oh mereka harus paham tentang ini lebih rendah emisi, oh atau benefit-benefit lain, lebih aman, nggak rawan kecelakaan kayak gitu kan, nggak capek di jalan kayak gitu. Nggak terkena macet, detail-detail seperti itu yang harus di-highlight. Makanya nanti tujuannya beda, pipeline-nya pun beda penyampaiannya. Lanjut ya, ini pendekatan atau approach. Jadi ada dua opsi yang perlu dilihat. Yang pertama itu adalah Gajah Kusir Lintasan, GKL. Ini dari Communication for Change ya, dan juga beberapa tempat lain yang ngejelasin tentang Gajah Kusir Lintasan. Dan juga framework kedua itu IS. Ini ya, Timur atau bahasa Inggrisnya itu singkatan dari Easy, Attractive, Social, and Timely. Ini tautan-tautannya bisa diklik di PDF yang tadi sudah di-share ya. Sederhananya itu adalah ketika kita ngomongin manusia, termasuk contohnya tadi transportasi umum ya, ada beberapa hal yang perlu dilihat atau dicek kayak gitu. Paling sederhananya atau yang perlu dilihat adalah ketika ngomongin perilaku orang, itu satu memang fungsi orangnya sendiri. Jadi karakter orangnya, kemampuan orangnya, apakah mereka punya uang atau tidak, apakah mereka punya waktu atau tidak, apakah mereka menganggap transportasi umum safe atau tidak, dan juga environment-nya. Environment-nya berarti orang-orang di sekitarnya menggunakan transportasi umum atau enggak, transportasi umum yang ada, reliable atau enggak, handal atau enggak, murah atau enggak. Jadi itu ada fungsi dua hal ya, satu internal, satunya eksternal. Bahasa gampangnya seperti itu. Jadi internal tentunya dari orangnya itu sendiri, kemudian eksternalnya itu environment sekitarnya ya. Nah, kemudian beberapa orang itu akan melakukan pertimbangan kayak gitu. Jadi pilih-pilih, ketimbang saya naik motor, mending saya naik mobil.
ketimbang saya naik motor mobil, misalkan tadi takut kehujanan, nanti laptopnya rusak kayak gitu kan, file-file kerjaannya berantakan. Itu bisa jadi pertimbangan ketika memilih moda transportasi. Balik lagi, mobil nanti macet-macetan, bisa 3 jam, apalagi kalau Senin ataupun Jumat, ya udah naik transportasi umum aja. Itu pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya di level pertimbangan itu kita bisa influence. Termasuk di konteksnya organisasi Gen B, pertimbangan-pertimbangan orang-orang untuk join apa sih? Pertimbangan orang-orang untuk stay itu apa sih? Pertimbangan orang-orang yang akhirnya jadi inaktif itu apa sih? Kayak gitu. Jadi ini perlu didiskusiin juga. Orang-orang yang tetap lanjut itu apa? Kayak gitu. Karena di Gen B saya bermanfaat banget kegiatannya. Atau sebaliknya, di Gen B saya ada orang yang saya suka nih. Jadi ya jadi kesempatan lah jadi aktivis bareng misalkan. Atau sebaliknya, karena saya ada kesibukan lain, jadinya Gen B saya off dulu dari Gen B. Nah, itu hal tersebut yang bisa di level pertimbangan-pertimbangan tersebut kita intervensi, kayak gitu. Dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, ngomongin gajah kusir lintasan, sederhananya misalkan ini ilustrasinya orang naik gajah ya. Paling gampangnya adalah untuk kalau kalian sering lihat sirkus, itu kan ataupun jalan-jalan di Waikambas ataupun di beberapa tempat lain ya, via video juga bisa melihat orang naik gajah. Ketika melihat seperti ini, yang punya andil terbesar, ini jawab via chat juga ya, itu siapa sih di sini kayak gitu. Eh, Misalkan gajah ini pengen jalan dari A ke B. Dari Jakarta ke Bandung naik gajah kayak gitu ya, atau Jakarta ke Serang naik gajah. Nah, yang paling punya andil untuk memastikan kesuksesan perjalanan gajah dan orang ini ke Bandung itu siapa kayak gitu? Apakah satu gajahnya, kedua kusirnya, orang yang mengendari gajah di sini ya, atau ketiga lintasannya, treknya kayak gitu? Silahkan dijawab di komen. Gajah, kusir, atau lintasan? Kusir. Ya, ditunggu 10 jawaban pertama ya. Kusir, kusir. Lintasan, kusir, kusir. Oke, 1 menit lagi ya ditunggu. Gajah, kusir, atau lintasan nih yang bisa memastikan orangnya jalan, perjalanannya sukses atau tercapai dengan selamat sentausa. Kusir. Oke. Ketiganya. Disuruh pilih salah satu, pilihnya ketiganya. Ya, oke, dijawab ya. Jadi mungkin pertanyaan atau jawaban rekan-rekan punya dasar masing-masing kayak gitu. Tapi di sini saya akan memberikan perspektif alternatif ya. Ini nanti bisa didiskusikan lebih jauh. Ini sebenarnya tadi bisa dianalogikan dengan konsep si transportasi umum. Tapi sebelum kita analogikan, kita analisis dulu nih gajah, kusir, dan lintasan dengan skenario atau studi case-nya adalah mereka jalan dari Jakarta ke Bandung atau Jakarta ke Serang tadi ya. Gajah, kusir, atau lintasan kayak gitu. Misalkan lintasannya dibuat full turunan, kemudian bentuknya seperti waterboom begitu ya. Mau gajahnya nggak gerak, mau kusirnya nggak gerak, ya udah langsung nyampe kayak gitu. Ngegelinding doang kan gajah sama kusirnya. Jadi paling gampang atau paling signifikan adalah lintasan kayak gitu. Karena kalau memang lintasannya udah dibuat otomatis, ya dia akan jalan kayak gitu tanpa perlu ada gerakan dari gajah, tanpa perlu ada gerakan tambahan dari kusir. Kalau nggak terima bisa langsung di chat ya. Nah, yang kedua itu antara gajah dan kusir kayak gitu.
Nih misalkan banget nih, kusirnya udah bawa cambuk, udah bawa stick untuk nusuk-nusuk ya, udah bawa tongkat untuk nusuk-nusuk si gajah, tapi gajahnya nggak mau jalan, apakah akan jalan gitu? Dengan asumsi lintasannya jalan biasa ya, lurus kayak gitu. Lintasannya nggak lintasan yang tadi turunan ala waterboom, ataupun dia lintasannya bentuknya conveyor belt ya, yang kayak biasa di bandara-bandara gitu, atau bentuknya kayak eskalator tapi otomatis kayak gitu. Ya, tadi ya. Jadi walaupun kusirnya udah mau dorong-dorong, mau cambuk-cambuk pakai apapun, kalau gajahnya nggak mood buat jalan, nggak kepengen jalan, insentif ataupun hukuman yang tadi diberikan nggak ngaruh buat si gajah, nggak akan jalan kayak gitu. Ini sederhananya adalah penggambaran tentang cara kerja tadi ya, behavior ataupun perilaku manusia. Kusir itu mirip dengan cara kerja kita, otak kita, yang logis, yang pengen semua hal itu harusnya bisa diselesaikan dengan secara logis kayak gitu ya. Oh, pengetahuannya seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini kayak gitu kan. Tapi di sisi lain ada juga yang sifatnya emosional. Nah, kalau tadi ya pikiran logis, pikiran logika, otak, reasoning itu diwakili oleh si kusir. Petunjuk, pemicu, pengingat. Nah, kemudian si gajah ini diwakilkan oleh emosi, intuisi dan moral, dan identitas sosial kayak gitu. Kalau memang orang-orangnya belum ngeh tentang isu lingkungan, belum ada kedekatan emosi dengan isu lingkungan, ya bodo amat. Mau buang sampah di jalan, buang sampah aja. Sampai mereka nanti kena dampak banjir, baru koar-koar. Koar-koarnya pun nggak refleksi ke diri sendiri, tapi ke orang lain. Atau sebaliknya, orang rokok di motor ya, sambil mengendarai sepeda motor, kemudian merokok. Nah, mereka belum ada tuh kaitan level emosinya di situ. Tapi nanti ketika anak mereka atau bahkan mereka sendiri kena abu rokok di situ mereka marah-marah kayak gitu dan ujungnya menuntut untuk pengendara-pengendara lain tidak merokok sambil berkendara kayak gitu karena yang udah tergerak itu di level emosi kayak gitu. Logikanya, oh ya udah mengendara ini sementara gue yang ngisep asap rokoknya, abu rokoknya mau jatuh kemana kan di belakang gue, nggak mungkin kena gue kayak gitu. Tapi ketika dia udah di level kecerdasan emosi, terutama berangkat dari pengalaman biasanya, ya udah dia akan, ya udah nih nggak bagus nih. Orang yang di belakangnya tadi ya, yang kena abu rokok ya, langsung kena emosinya tuh. Dan dia pun nggak mungkin akan melakukan hal yang sama ya, karena dia udah merasakan dampak negatifnya kayak gitu. Dan terakhir itu modifikasi lingkungan ya, friksi atau sludge tadi. Jadi udah dipastikan, misalkan tadi contohnya abu rokok dan transportasi ya. Kalau di tiap titik ada tilang otomatis, termasuk tilang otomatisnya nge-punish ataupun memberi hukuman ke orang yang ngerokok sambil berkendara sepeda motor, dan kemudian yang sekarang kan perlakuan e-tilang itu langsung masuk ke tagihan ketika perpanjangan pajak atau STNK ya. Nah, itu mengurangi itu. Cuma memang delay ya antara kegiatan melakukan merokok sambil berkendara sama track lintasannya kayak gitu. Dalam artian punishment dalam bentuk denda di nanti perpanjangan pajak ataupun STNK kendaraan. Seperti yang tadi dilihat ya, ketika kita ngomongin kendaraan umum, masalah harga dan kehandalan itu bisa dibilang lintasan, atau bahasa lain, bahasa keren soshumnya yaitu struktural. Ini masalah strukturalnya di sini nih, masalah fundamentalnya itu di sini nih, kayak gitu kan. Nah, sementara masalah lain, oh capek, ngerasa nggak aman, itu berarti di level emosi, kayak gitu kan. Oh, merasa ini secara waktu lebih oke, itu berarti di level logika. Nah, itu tinggal dilihat tuh, bagian mana sih yang main paling penting di isu transportasi umum. Jadi nanti ketika kalian mau melakukan atau menganalisis sesuatu, misalkan keaktifan. Jadi yang membatasi keaktifan itu apa sih? Apakah memang struktur kegiatan Gen B-nya? Ataukah memang dari internal mereka kayak gitu kan? Dicek gajahnya, kusirnya, atau lintasannya nih yang perlu diubah kayak gitu. Termasuk tadi misalkan mau mengubah kebijakan di level nasional. Kalau di level nasional berarti udah pasti yang mau diubah itu lintasannya. Nah, cara merubah lintasan itu seperti apa? Kayak gitu ya. Kalau ngomongin secara nasional tapi perubahannya di level perilaku sosial atau perilaku masyarakat, ya berarti yang kalian target apanya nih? Yang kalian target kusirnya atau gajahnya?
logikanya atau emosinya yang ditarget gitu ya. Nah, kemudian opsinya setelah kalian tahu nih yang mau di-tackle si gajah, si kusir, atau si lintasan, kemudian opsi untuk men-tackle-nya. Ya, jadi ada opsi easy. Jadi dibuat beberapa hal itu mudah kayak gitu. Misalkan kalau dulu orang mau mengurangi emisi via donasi harus ke platform tertentu. Tapi sekarang ada dijadikan satu button atau satu centang di GoRide, di GrabRide kayak gitu ya. Itu tinggal satu centang, oh tambah 1.000 atau tambah 1.500 biar ini jadi lebih hijau dengan pengurangan emisi kayak gitu ya. Itu kan udah lebih mudah tuh, tapi bisa dibuat makin mudah lagi nggak? Bisa, caranya apa? Itu dibuat default on kayak gitu. Itu salah satu langkahnya seperti itu ya. Misalkan rekan-rekan yang familiar dengan GoFood ataupun GoRide ya, ataupun jasa serupa, biasanya itu kan ada pengantaran ekspres. Nah, pinternya mereka, pengantaran ekspres dibuat lebih mahal 2.000 dan dijadikan default. Orang yang nggak sempat mengubah atau nggak ngeh, ya udah, mereka akan masuk ke pilihan default. Seperti itu. Sama seperti misalkan opsi untuk suatu kegiatan memang opsinya hanya energi terbarukan. Orang-orang yang hidup di cipta rasa mungkin sekarang udah nggak relevan ya, tapi 20-30 tahun yang lalu memang opsi defaultnya ya energi terbarukan kayak gitu. Kemudian reduce hassle factor. Jadi beberapa masalah yang memungkinkan mereka tidak menggunakan hal tersebut dikurangi kayak gitu. Salah satu contohnya dulu ya hassle factor yang paling gampang traffic ataupun macet di pintu tol karena harus ada booth dan ada kembaliannya di sana kayak gitu kan. Jadi ada orang yang jaga butolnya, kita bayar, kemudian nanti dikasih kembalian kayak gitu. Paling gampang atau sederhananya seperti itu. Ternyata ketika dibuat tab e-money begitu ya, akan jadi lebih mudah. Atau bahkan nanti 3 sampai 7 tahun ke depan akan ada sebenarnya sistem yang sekarang udah ada ya, yang memang pure langsung lewat aja tanpa bayar. Nanti bayarnya akan diakumulasi. Tapi itu belum masif di beberapa jaringan tol, bahkan Trans Jawa ya, belum ngomongin yang di luar Jawa. Itu nanti bisa lebih cepat atau lebih tinggi lagi caranya untuk mereka mengurangi ataupun menggunakan jasa tol tersebut. Termasuk ini di pembayaran transportasi umum ya. Dari kalau bayar langsung, cetekin kayak gitu, ganti ke kartu multi trip, ganti ke e-money, sekarang ganti ke QRIS atau bahkan ada yang NFC tap ya, bayar-bayar tap itu seperti salah satu yang bisa mengurangi eh, ketidaknyamanan begitu. Dan terakhir simplify message. Misalkan memang bentuknya pesannya dibuat sederhana kayak gitu. Misalkan kita pengen memastikan bahwa anak muda ataupun orang-orang itu terhindar dari resiko obesitas. Nah, itu kan pesannya terlalu panjang kayak gitu kan. Ayo sehat. Nah, misalkan sederhana kata-kata atau buat tagline yang lebih mudah dicerna, lebih gampang diingat. Kenapa fungsi orang marketing itu penting ya ini, mereka dibayar mahal agar viral, agar message-nya sampai kayak gitu, agar bisa direplikasi. Itu yang easy. Kemudian berikutnya dari atraktif ya. Jadi dibuat hal ini menarik kayak gitu. Biasanya tadi ya relevan rewards ataupun method. Jual beli listrik pakai PLTS. Nah, itu kan ada insentifnya dulu. Dari full ke 1:65, 1:8, sampai 1:1. Nah, tapi akhirnya PLN membangkang ya. Jadi akhirnya dibalikin lagi tanpa ada insentif di situ. Jadi dilihat reward selain apa nih yang didapatkan dari pasang PLTS kayak gitu. Atau di hal lain dibuat menarik atau atraktif ya, attract attention. Jadi ya udah kita turun ke jalan, kita melakukan pawai, kita melakukan memakai kostum aneh di CFD kayak gitu, atau bahkan kita sampai ke beberapa berita lokal maupun nasional, kegiatan-kegiatan Genbi di sana itu sudah bagian dari atraktif. Tapi gimana sebenarnya kegiatan-kegiatan tersebut bahkan bukan hanya attention publik, tapi attention misalkan dari relawannya juga. Terakhir, sorry ya, ketiga itu sosial. Jadi ada tadi beberapa kegiatan dibentuk sebagai kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya satu sama lain. Jadi
Misalkan challenge, dibuat challenge. Itu sebenarnya selain dari fungsi atraktif, relevan, rewards-nya, ada juga elemen sosialnya di sana. Ataupun bikin kumpul-kumpul, bikin koalisi satu dengan yang lain. Nah, itu juga jalan kayak gitu. Atau memang biar ada komitmen tinggi tertulis nih seperti apa, itu juga bagian dari sosial ya. Dan terakhir itu timely. Timely jadi ngejar momentum ya. Misalkan di awal tahun ya udah kita buat rencana strategis, di akhir tahun evaluasi, itu timely. Tapi ketika kita ngomongin strategi, sekarang pemerintah lagi ngegodok misalkan isu koperasi merah putih yang PLTS atap 80 gigawatt ya. Sebenarnya 100 gigawatt tapi 20 gigawattnya centralized, 80 gigawattnya decentralized. Nah, itu sebenarnya ada peran tuh Genbi kalau mau mengarah ke sana ada opsinya. Gimana sebenarnya kita bisa collaborate dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam encouraging atau bahkan eh, monitoring kegiatan ini kayak gitu. Karena misalkan ngomongin energi terbarukan yang ada di level masyarakat, kita udah pernah ke Cipta Rasa, udah tahu plus minusnya seperti apa, tantangannya seperti apa. Atau bahkan yang punya pengalaman teknis tentang PLTS karena S1 atau S2-nya ataupun SMK-nya di bidang ini juga bisa masuk ke isu ini kayak gitu. Jadi ngejar momentum nih, pas banget kayak gitu. Atau sebaliknya, beberapa hal dibuat rutin sehingga ketika itu hilang, jadi oh kok nggak ada sih chat dari ketua lagi, oh kok nggak ada sih meeting-meeting bareng dengan rekan-rekan kayak gitu. Jadi dibuat nih momen-momen, kalaupun nggak bisa ngejar momen yang udah ada di eh, lapangan sekarang begitu. Jadi nanti tinggal dipilih ya. Pertama itu kalian lihat yang perlu diubah itu aktornya atau strukturnya. Kalau struktur berarti ke lintasan. Kalau aktornya kalian ada dua opsi. Satu, karena aktornya tentunya manusia ya di sini ya. Dan dia manusianya bisa bentuknya beragam-ragam. Nanti dilihat apakah kita akan lebih efektif ngomong ke dia via logika, berarti gajah begitu ya. Sorry, kusir, atau ngomongin via emosi, gajah kayak gitu. Dan tadi mau selogika apapun, kalau sebenarnya emosinya nggak jalan ya nggak akan berhasil kayak gitu. Makanya yang dilakukan ISR itu mengubah di lintasan, tapi to some extent di dalam yang akan mengubah lintasan itu perlu nih kusir-kusirnya diubah kayak gitu. Tapi dari segi gajahnya belum. Nah ini sih peran Genbi sebenarnya untuk lebih di level emosional bisa mendorong pembuat kebijakan ataupun masyarakat secara langsung seperti apa yang efektif nih untuk mendorong mereka embrace hidup rendah emisi atau membuat kebijakan rendah emisi. Dan tadi cara-caranya banyak ya. Mau bikin easy bisa harus diubah dari lintasan, tapi bisa juga ini akan mempermudah halangan yang bikin logika kita ya udah deh nggak apa-apa. Ini karena pilihan default kita nggak usah mikir kayak gitu. Atraktif sosial itu biasanya memang lebih ke emosional kayak gitu ya. Timely bisa dikusir maupun digajah kayak gitu. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, ini ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas di bagian framework ini. Karena nanti yang saya harapkan ya di strategi rekan-rekan, strategi nasional maupun chapter kota masing-masing, ataupun untuk goals-goals tertentu, visi tertentu, itu tertulis. Nah, tertulis ini nanti kelihatan nih dibuatnya apa. Nah, kalau kalian mau take a step back kayak gitu ya, melihat satu langkah ke belakang, saya merumuskan generasi energi bersih, ataupun mungkin Mas Zagi dulu ya, berkoordinasi dengan ISR, berkonsultasi sih, bukan berkoordinasi ya dengan ISR ketika mau membuat SRE, itu juga sebenarnya berangkatnya dari sini. Kita mau bentuk nih satu komunitas yang memang fungsi sosialnya jalan kayak gitu. Makanya lah terbentuk generasi energi bersih atau di luar ISR terbentuklah SRE kayak gitu. Jadi ya kelihatan banget ya kalau SRE ada society-nya memang isu sosialnya bentukan sosialnya sangat masuk ke sana termasuk di Genbi. Oh, ketika SRE udah ada, kita bisa take a step forward-nya dengan apa? Oh, dibuat lebih inklusif kayak gitu. Maka lebih luas lagi ya. Jadi kelihatan tuh di situ bentukan sebenarnya ketika saya membuat ini, saya ngejar gajahnya dan kusir begitu ya via sosial eh, activities ataupun bahkan ini langsung wadah sosialnya juga ya dalam bentuk generasi energi bersih.
Jadi kebayang nih rekan-rekan nanti even if nggak di Gen B pun mau diterapkan ilmunya juga possible. Karena isi ini juga berlaku tadi ya, bahkan dicontohin di corporate world kayak Gojek ataupun Grab ataupun di perjalanan tol juga applicable. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada satu materi lagi ya, mungkin tinggal setengah jam. Mungkin 2-5 menit misalkan ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada berarti pertanyaannya dari saya ya. Nah, kalau tadi tentang apa namanya transportasi umum, pertanyaannya untuk dianalogikan ke gajah kusir lintasan, kemudian opsi is-nya. Nah, ketika kalian mau ngomongin tentang kita mau ngedorong orang-orang jadi lebih hemat energi nih, kayak gitu. Kira-kira yang akan kalian lakukan atau pilih itu pendekatan apa? Boleh ya, 2-3 orang standar, sisanya via chat. Isunya perilaku hemat energi. Izin Mas Irwan. Yuk, Oke, mungkin Doni di sini ada pendapat yang cukup menggelitik sebenarnya ya. ya, Karena sebelumnya juga waktu masih kecil Doni pernah mengalami hal-hal seperti ini yang bagaimana sih kemudian orang tua mendadak menjadi orang yang sangat hemat energi ya dan oke. memiliki kesadaran untuk hemat energi. Eh, Beranjak dari hal bukan karena kesadaran terhadap kita harus menyelamatkan bumi, kemudian terkait bahan bakar fosil misalkan, atau terkait yang lain sebagainya lah yang berkaitan dengan tujuan dari kenapa kemudian kita harus menghemat energi. Tapi jadi apa ya key dari adanya change dari perilaku untuk menjadi hemat energi itu karena ada lonjakan biaya, Mas. Jadi misalkan biaya listrik per bulan ini menyentuh angka sekian juta karena di rumah ada AC dan sebagainya. Jadi kemudian orang tua, waduh gila nih biaya makin tinggi aja nih biaya listrik misalkan. Dan juga em, mungkin saat mengisi bahan bakar juga karena hobi jalan-jalan jadi cepat habis juga BBM-nya. Jadi di sana muncul apa maaf mulai muncul wah ini harus hemat nih energinya kalau enggak nanti habis nih uang buat bayar energi buat bayar listrik aja. Dari situ kemudian orang tua ada kesadaran untuk mulai nih berhemat mulai pelan-pelan dan ya di sisi lain walaupun juga khususnya papa sembari waktu itu juga sering nonton berita terkait bagaimana dampaknya dari pengeboran minyak, mungkin juga dan tambang batu bara sebagai sumber untuk di kelistrikan. Jadi di sana juga ada ya tapi ada kesadaran ya tapi tetap tadi kalau dari keluarga Doni itu melihatnya dari peningkatan cost terhadap listrik ini apa untuknya listrik dan biaya energi lainnya. Seperti itu Mas Irwan. Terima kasih. Mantap ya. Ini apa namanya? Saya kira ini analisis yang lebih dalam ya. Ya, 3-4 layer ke dalam sih. Tapi ternyata dari orang pertama, Mas Doni pun udah keluar ya. Jadi sangat bagus. Salah satu hal yang tadi dijelaskan ya, adalah terkait atraktif ya. Jadi sebenarnya tadi antara reward atau punishment yang bisa didorong kayak gitu. Jadi ketika ngomongin listrik mahal atau energi mahal agar mereka hemat energi ya dikasih tahu kayak gitu. Ataupun bahkan sebaliknya ya, memang keadaan yang memaksa mereka akhirnya jadi hemat kayak gitu. Geletak, geletak. Oke, jadi tadi dari bagian attractiveness udah tepat ya, dan tadi yang diserang langsung kusirnya ya, karena dari mahal. Ada nggak rekan-rekan yang lain yang mau speak up tentang ini? Cinta atau Abrizal?
Ada yang mau ngasih contoh lagi yang relevan, tapi mungkin di luar yang atraktif ataupun gajah yang kusir ya. Boleh. Dan saya tidak sepakat sarapan jam 9 pagi setelah malam saya diporsir, tidak tidur, tidur cuma waktu 2 jam, Rian, DCM, kedinginan, dan sarapan jam 9 pagi. Untuk Oke, saya boleh ngasih apa ya pandangan yang masih terkait perilaku orang yang tadi gimana sih pertanyaannya? Boleh Mas? Gimana sehingga perilakunya hemat energi gitu? Nah, seperti yang tadi perumpamaannya ya, kusir, lintasan, terus gajah gitu. Eh, kan yang pertama gajah, kusir, terus ya lintasan gajah, terus kusirnya. Nah, kalau dari sana lintasannya mungkin langsung dibuat inovasi di mana sesuatu yang menggunakan energi itu udah eh, terprogram untuk hemat gitu. Misalnya mungkin yang ke depannya ada lampu yang kalau emang nggak ada orangnya ya dia mati sendiri gitu, nggak harus dimatiin gitu. Ataupun dan lab teknologi yang lainnya gitu. Terus ya gitu, maksudnya kalau lintasannya itu jalur itu yang bikin dia energinya lebih besar ataupun polusi yang ditimbulkan lebih besar itu yang di cap off gitu. Yang contoh yang saya berikan tadi ya misalnya lampu kalau nggak ada orang ya dia bisa mati sendiri gitu. Dan itu pemerintah yang approve untuk seperti itu gitu. Semua warga Indonesia menggunakan itu. Terus gajahnya mungkin ya. Gajahnya itu saya rasa perilaku hemat energi itu bukan hanya tentang orang yang bukan aktivitas menggunakan energi, tapi juga tentang yang dihasil apa jenis energi itu sendiri gitu. Nah, maksudnya energi yang ditimbulkan atau yang dihasilkan, yang digunakan itu yang mungkin selama ini memiliki dampak yang kurang baik atau polusi, emisi segala macam. Nah itu yang bagaimana orang menggunakan energi tapi keluarannya itu nggak atau meminimalisir seperti itu. Yang ketiga ya si kusirnya yang mungkin orangnya yang harus diedukasi. Tapi ini kan poin terakhir dan agak susah sih sebenarnya. Yang timbul kesadaran dari seseorang yang menggunakan energi tersebut itu bahwa ya harus diminimalkan, harus pikirkan dampak negatif dari penggunaan energi tersebut. Begitu Mas Irwan, terima kasih. thank you Mas Afrizal. Ya, ini mungkin sebelum misalkan ada tanggapan yang lain ya. Dari saya sangat sepakat dan tadi ya dijelaskan beberapa hal yang sebenarnya di lintasan itu lampu yang otomatis mati. Itu sama extent ini udah tersedia dan banyak dipasang di rumah-rumah ya, termasuk di kantor Yaser yang lama. Itu salah satu beberapa kamar mandinya atau ruangan-ruangannya itu dipasang yang ada sensornya. Jadi ketika orang lewat ataupun masuk ke ruangan tersebut, masuk ke kamar mandi ya, itu akan langsung menyala otomatis. Memang tidak ada saklar kayak gitu. Tapi ya itu kadang kalau lagi di kamar mandi tahu-tahu mati sendiri atau tahu-tahu nyala sendiri ya. Karena teknologinya belum matang begitu. Itu cuma sekitar 5 tahun yang lalu, mungkin sekarang udah lebih matang lagi. Kemudian dari pemerintah juga sebenarnya udah ada niatan baik ya. Salah satunya adalah membuat scam bintang-bintang yang mengindikasikan seberapa efisien sih pemakaian energi dari suatu peralatan elektronik. Ini juga jadi pertimbangan ke rekan-rekan ya. Salah satu hal yang bisa dicek adalah itu kelihatan tuh bintangnya berapa. Jadi kalau main ke rumah teman atau main ke kantor orang, berobat di rumah sakit, bahkan belajar di kampus, gedung-gedung kampus ya akan terlihat tuh sebenarnya, oh bintangnya masih 2, padahal polban gitu misalkan ya. Atau rumah sakit ini kok bintangnya 5 semua ya, AC-AC-nya, kipas angin, TV kayak gitu. Oh berarti bagus nih kayak gitu. Nanti kalau saya berobat di sini lagi aja kayak gitu. Itu juga isu dari yang sosial dan juga atraktif ya. Dan nge-highlight-nya di bagian kusir. Oke, ada lagi yang mau diskusi tentang penggunaan approach gajah kusir lintasan ataupun framework ya, easy, attractive, social, and timely. Kalau enggak kita ke yang terakhir. Oke, di materi terakhir ya.
Di materi terakhir itu sebenarnya ini 2 layer ya. Layer yang pertama itu tentang arah chain, apa bahasa Indonesianya? Rantai. Ya, rantai atau urutan fase-fase yang menjadi tadi ya, menjadi ataupun memfasilitasi tercapainya suatu visi kayak gitu. Tapi balik lagi ini bisa diterapkan di level strategi yang besar dari visi sampai ML atau bahkan di level tadi kegiatan ya. Tapi biasanya di level kegiatan itu hanya sampai output titik. Nah, ketika ngomongin outcome, outcome itu biasanya di level jangka panjang atau menengah. Jadi kumpulan dari beberapa kegiatan itu di outcome. Sementara kalau yang di jangka panjang banget itu impact atau goal. Ya, paling sederhananya adalah pembuatan beberapa rumah sakit kayak gitu ya. Pembuatan beberapa rumah sakit ataupun klinik-klinik di daerah kayak gitu. Itu yang dibutuhkan inputnya apa? Oh, butuh dokter, oh butuh biaya orang eh, untuk perjalanan ke sana, oh butuh pembangunan fasilitas yang mendukung, oh butuh jalan, pembuatan jalan dari rumah warga ke pusat kesehatan atau klinik tersebut. Nah, kemudian nanti prosesnya apa aja tadi? Pembuatan, assignment orang, mindahin dokter dari perkotaan ke pedesaan, detail-detail seperti itu yang jadi bagian activity. Terus outputnya apa? Outputnya berarti, oh misalkan tingkat yang bisa diukur berarti ya, yang bisa diukur BOR, beta occupancy ratio, ataupun rasio antara tenaga kesehatan, baik dokter, mantri, yang gelarnya Kesmas ya, ataupun perawat begitu. Di tiap 1.000 orang ada berapa sih perawat ataupun dokter ataupun mantrinya? Nah, itu rasionya berapa? Atau dibalik angkanya, oh untuk mereka sampai ke fasilitas kesehatan tertentu jaraknya berapa jauh kayak gitu. 5 kilo, 50 kilo, kayak gitu, 90 kilo atau 150 kilo. Nah, itu bisa jadi bagian yang dijelaskan dari output tadi pengadaan eh, fasilitas kesehatan di masyarakat kayak gitu ya, terutama daerah 3T. Outcome-nya apa nih? Oh, outcome-nya berarti misalkan kalau salah satu isu yang diangkat itu stunting ataupun isu yang diangkat itu meninggal karena ketiadaan obat, bisa dilihat tuh angka-angka itu turun kayak gitu. Jadi outputnya tadi ketersediaan dokter, kedekatan dengan fasilitas kesehatan, outcome-nya yang bisa diukur di jangka pendek maupun jangka panjang. Sorry, jangka pendek dan jangka menengah. Sementara impact-nya itu yang benar-benar jangka panjang. Dan belum tentu semua outcome ataupun impact-nya itu positif. Bisa juga yang terjadi negatif kayak gitu ya. Salah satu hal yang nanti rekan-rekan bisa cek juga ya, ini anekdotal sebenarnya. Itu di Jepang ada satu pulau, Amami apa namanya? Intinya pulau tersebut banyak ular ya, banyak viper kayak gitu. Nah, viper itu salah satu hewan yang tentunya merugikan ya, karena banyak, bisanya mematikan kayak gitu. Apalagi itu pulaunya lumayan jauh dari pulau utamanya. Jadi ketika mau supply obat-obatan, obat-obatannya antitoksinya ya, harus disimpan di suhu tertentu kayak gitu. Nah, di situ berarti selain bangun rumah sakitnya, bangun penyimpanan obatnya, tenaga medisnya disiapkan, itu kan lumayan ribet ya. Ada opsi lain adalah ngerahin otter namanya, kok otter sih. Intinya semacam hewan pengerat ya begitu. Saya lupa namanya apa bahasa Indonesianya. Tapi intinya dia bisa menangkap atau bertarung melawan si ular-ular ini kayak gitu. Tapi di sisi lain rencana ini kurang matang ya. Akhirnya malah yang terjadi ularnya itu kan dia hewan yang siang malam ya, tapi utamanya aktivitasnya di siang hari. Sementara predator yang dilepas ke situ, yang bentuknya mirip otter atau berang-berang itu malam hari eh, cara kerjanya ya. Jadi memang nggak ketemu. Ujung-ujungnya justru si otter atau berang-berang ini nyerang
beberapa hewan yang dilindungi di pulau tersebut kayak gitu. Misalkan kayak kelinci kayak gitu. Yang kelincinya sebenarnya lumayan rare ya. Jadi akhirnya terancam punah kayak gitu. Nah, itu pun dampak jangka panjang dan negatif sampai di-highlight sama PBB ya. Dan akhirnya pemerintah Jepang bikin cara untuk nangkepin plus monitoring pergerakan dari si hewan ini yang mirip berang-berang. Saya lupa namanya apa. Nah, intinya itu salah satu contohnya. Begitu juga halnya dengan Genbi di level nasional mungkin akan ngomongin impact dan goal jangka panjang, tapi mungkin untuk di level chapter kota ataupun per kegiatan ya, tadi bisa di level outcome ataupun output. Nah, kemudian nanti masing-masing outcome ataupun output ya bisa di-align-kan dengan visinya menggunakan OKR. OKR itu apa sih, Mas? OKR itu Objective Key Result. Jadi ini sedikit beda dengan KPI ya. Mungkin beberapa rekan-rekan di sini familiar dengan Key Performance Index atau KPI. Jadi KPI itu udah determine indikatornya apa aja sih yang menunjukkan bahwa kegiatan ini, aktivitas ini itu berjalan dengan baik ataupun sesuai dengan yang diharapkan. Nah, bedanya di sini tentunya satu ada di objektif ya. Jadi objektifnya itu jadi rangkuman besar yang menunjukkan bahwa goal ini tercapai. Tapi di situ nanti bisa dipecah lagi. Objektif ini bisa dibilang berjalan atau terjadi ketika key result-nya apa aja. Nah, misalkan objektifnya adalah mau lulus kuliah langsung kerja kayak gitu. Ya udah berarti key result-nya IPK-nya harus 3,5 ke atas, magang di 3 industri relevan sebelum lulus, punya 30 kenalan di industri. Skripsi fokus di memang yang topik mau diikutin kayak gitu. Bahasanya juga bagus, TOEFL-nya 600 plus, IELTS-nya 7 plus kayak gitu ya. Itu salah satu contohnya di Objective Key Result. Kenapa Objective Key Result ini lebih bagus dari KPI? Yang satu dilihat ya, di situ ada objektif. Kalau di KPI memang udah list bentuknya mirip dengan key result yang ada di sini kayak gitu. Tapi di OKR ini yang di-highlight objektifnya. Jadi bisa saja objektifnya yang tadi disebut di awal ya, dibuat stretching goal kayak gitu. Oh, ternyata IPK 3,5 ke atas itu terlalu mudah bagi saya. Ya udah saya naikin 3,7 kayak gitu. Tentunya akan lebih kompetitif lagi misalkan memang beberapa HRD masih ngelihat dari IPK. Atau magang di 3 industri relevan. Oh, masih kurang nih ternyata nih, bisa ditambahin 1-2 industri relevan kayak gitu. Karena menurut saya pengalaman yang ditawarkan di magang di situ itu bagus, tapi masih kurang sesuai dengan career path yang saya inginkan kayak gitu ya. Jadi detail-detail seperti itulah bagusnya dibuatin OKR bisa di-stretching karena ada objektif yang jadi bagian dari OKR ini yang akan nge-highlight ataupun jadi basis gimana OKR ini sebenarnya masih bisa dinaikkan kembali kayak gitu. Dan tadi ya, jadi kebayang, oh sebenarnya saya ngejar IPK tinggi, ngejar magang itu buat apa sih kayak gitu. Ngejar punya networking atau kenalan yang bagus dan skripsinya relevan itu buat apa sih. Kadang kan kalau dibuatin KPI doang kita nggak fokus kayak gitu. Dan juga nggak align ya, KPI-nya pengen lulus kuliah langsung kerja, misalkan salah satu indikatornya adalah jadi menantu pengusaha kayak gitu kan beda lagi nanti. Nah, detail-detail seperti ini ya, termasuk komitmen dan tracking ya, tadi udah dijelasin ya tentang tracking, udah kelihatan nih angka-angkanya udah dibuat smart, achievable nggak, ada stretching, misalkan memang possibility untuk do beyond the set goal in the first place, bisa nggak dilakukan kayak gitu. Ini yang dibuat SOKR. Jadi harapannya nanti strategi rekan-rekan ataupun masing-masing kegiatan rekan-rekan kan biasanya udah ada goalnya tuh atau udah ada tujuannya di KAK. Tapi bisa langsung di-breakdown dalam bentuk OKR. Oh, saya pengen webinar ataupun Genpi Talk ini memperdalam pengetahuan masyarakat Palembang atau masyarakat mana kayak gitu ya tentang isu transportasi berkelanjutan kayak gitu. Ya udah langsung itu objektifnya, key result-nya apa? Key result-nya oh yang stay tune 30 sampai 50 orang lebih. Ada 4 sampai 5 pertanyaan kayak gitu kan. Ada post-test pre-test nilainya peningkatan kapasitasnya 20% misalkan. Detail-detail seperti itulah yang harapannya ada di sini kayak gitu.
Oke, ini materi terakhir. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan ini, dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan dari OKR ataupun materi-materi sebelumnya? Oke, kalau nggak ada ya, lanjut ke nomor 6. Kapan nih Genbi punya teori perubahan atau teori of change? Ini salah satunya yang akan dibahas di leadership camp nanti. Jadi nanti yang disebut ya, kita akan coba membayangkan impact apa sih atau visi apa sih yang mau digaungkan atau diimpi-impikan Genbi, terus outputnya apa, proses atau activity-nya apa, inputnya apa. Jadi rekan-rekan di sini yang nanti akan bergabung di leadership camp udah punya gambaran nih, oh saya pengen Genbi seperti ini, cara agar Genbi bisa seperti ini nih perlu output apa, activity apa, outcome apa, terus input yang dibutuhkan apa. Jadi harapannya either di leadership camp yang sekarang, ketiga, atau leadership camp keempat nanti bisa sudah tercetus ya, minimal draft yang dibuat. Makanya rekan-rekan yang hadir nanti ataupun yang hadir sebelumnya bisa lanjut ya di Genbi eh, agar terus berproses sehingga teori of change-nya makin tajam. Dan terakhir, kira-kira impact apa nih yang mau dibuat oleh Genbi? Nggak perlu dijawab sekarang, dititipin saja, dipikirkan. Kalian mulling over this ya, di sambil makan, sambil mandi, sambil jalan, sambil nyetir ataupun naik motor itu bisa dipikir-pikir atau dibayang-bayangin. "Ah, aku pengen Genbi itu seperti ini loh mas aslinya." Nah itu nanti difasilitasi oleh Kyle untuk kita bersama menyusun. Harapannya bisa punya theory of change yang satu ya, jadi tujuan organisasinya apa. Yang kedua nanti perbaikan di struktur organisasi kayak gitu. Gimana sih kaitannya campaigner dengan yayasan, kemudian dengan chapter kota, termasuk chapter kota dengan Genbi Indonesia dan yayasan seperti apa. Oke ya, ini pertanyaan untuk mulling over. Misalkan ada pertanyaan lain, silakan dari rekan-rekan. Mungkin karena udah petang juga ya, 7 menit, silakan, misalkan ada. Masih ada yang punya pertanyaan kah? Boleh disampaikan, guys. Mungkin dari Mas Uji, boleh Mas Uji? Apa cukup? Atau dari Dila, mungkin dari Dila boleh Dila. Belum juga, mungkin ke Fadel dari Genbi Bekasi. Gimana Fadel? Please mendengarkan teori of change. Dari saya cukup, Kak. Oke, dari Jauharah belum bersuara nih kayaknya Jauharah. Boleh Jauharah. Atau Nadita, boleh juga Nadita. Atau Gesa, boleh juga Gesa. Kalau ada yang mau disampaikan mungkin karena menjadi presiden SRI Polban juga banyak pengalaman gitu ya, jatuh bangun menggerakkan anak-anak SRI Polban, juga aktif di Genbi gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain teori of change-nya yang di SRI Polban tuh gimana, SRI Indo gimana, Genbi gimana gitu, biar dapat tiga-tiganya ilmu yang maksimal. Ada pertanyaan di kolom chat, belum kondusif Mas Uji. Oke. Mas, ini nanti strategi atau approach dan goal kita rencananya akan customize masing-masing chapter kah atau mau diseragamkan? Mungkin kalau dari aku ada gambaran besarnya, nanti bisa di customize sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing chapter. Cuman kita harus tahu rambu-rambunya dulu kali ya. Jadi apa yang bisa dimaksimalkan, apa yang harus diprioritaskan
semua punya tujuan yang sama walaupun nanti teknisnya bisa berbeda-beda di lapangan sesuai dengan fokus isu major dan minor dan kegiatan-kegiatan prioritas yang dilakukan teman-teman semua. Itu mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya. Tufel juga belum ngomong nih kayaknya Tufel. Halo kalian, suara aku masuk gak? Masuk guys, silakan Gesa. Oke, mungkin tadi disinggung sama SRE kali ya. Tapi kan perbedaan SRE sama Genbi itu ada di masanya ya. Kalau Genbi kan tadi yang Mas Irwan bilang, Genbi itu lingkungannya lebih besar gitu. Bisa dari umur berapapun bisa masuk Genbi. Kalau misalkan SRE kan itu perbedaannya tuh di lingkungannya. Itu hanya di student chapter di universitas aja gitu ya. Dan em, apa ya, berlanjutnya tuh ke angkatan bawah kita gitu, bukan kita bisa lanjut sampai 3 tahun dan seterusnya gitu. Kalau di Genbi mungkin aku bisa lanjut menjadi 2 tahun atau selanjutnya gitu ya kalau misalkan Genbi masih ada. Nah, aku mau nanya aja sih, kalau misalkan di Genbi tuh nanti ada kolaborasi antar mahasiswa seperti SRE atau misal ya kolaborasinya hanya umum aja gitu, Mas. Itu sih paling. Oke, thank you Gesa. Mungkin aku sedikit menjawab kolaborasinya antar mahasiswa atau umum. Aku nggak dapat sih pertanyaannya. Itu poin pertanyaannya apa Gesa ya? Boleh tolong dielaborasi lebih jauh? Nah, maksudnya tuh kayak kalau SRE kan kolaborasinya lintas univ ya. Kayak SRE eh, punya cabang SRE Polban, SRE ITB, SRE Telkom. Tapi Genbi mungkin juga nggak buat kalau buat dibuat di univ-univ gitu kayak SRE. Jadi kayak bikin UKM atau emang Genbi tuh hanya untuk umum aja dan chapternya tuh di setiap kota aja gitu. Oh, maksudnya bentuknya mau eh, ngambil ceruk-ceruk yang fokusan mahasiswa gitu ya. Kalau dari aku sebenarnya mau mempertahankan inklusivitas aja gitu. Jadi kalau ada base camp ya di luar kampus aja, nggak usah terikat atau terpaut dari kampusnya ya. Cuman kalau mungkin Mas Irwan ada pandangan yang lebih broad lagi, boleh disampaikan Mas mungkin. Aku mau nambahin dikit boleh nggak Kak? Harian. Boleh, boleh. Nah, jadi kan sekarang tuh di kampus tuh ada Green Campus ya namanya. Nah, itu tuh bisa dibantu sama mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di bidang energi. Tapi sekarang tuh mungkin kalau misalkan yang tentang energinya itu SRE ya, yang di kampus-kampus. Tapi kan sekarang SRE belum di semua kampus gitu ya, UKM. Sebagai UKM bahkan, aku pun di Polban tuh bukan sebagai UKM, tapi sebagai komunitas mandiri aja di kampus. Nah, mungkin kalau misalkan kita mau kerja sama-sama Genbi untuk apa ya, Green Campus di kampus-kampus kita tuh bisa tercapai gitu ya. Apakah bisa atau Menarik sih. bagaimana? Mungkin perlu ditelaah lebih jauh sih konsep Green Campusnya apa. Kalau di Polban kemarin aku tanya-tanya sama bidang kemahasiswaannya yang ngajar bahasa Inggris, aku lupa apa siapa namanya ya. Kalau di Polban kan banyak ya program Green Campusnya tuh dari pengelolaan air hujan, air limbah, terus udah ada PLTS-nya juga. Mungkin apalagi gitu aspek yang mau didorong sama Polban, prioritasnya apa? Apakah hal tersebut bisa di-provide dari Genbi? Kalau misalkan bisa, mungkin bisa ada kolaborasi tertentu yang dijalankan bersama gitu ya.
misalkan mau ada bentuk efisiensi energi di Polban, terus pengen dapat awareness mahasiswanya, karena kalau aku observasi sedikit, mahasiswa Polban juga belum semuanya aware gitu terhadap program Green Campus yang dibawain sama Rektorat Polban gitu ya. Walaupun udah dapat predikat Green Campus di website, aku lupa lagi nama website apa, UI apa gitu kemarin. Tapi mahasiswanya banyak yang masih fokusnya tuh ke pemilahan sampah, seobservasi kecilku ya. Jadi dicari tahu dulu kebutuhannya apa, term of reference-nya atau tornya tuh gimana, apa yang dibutuhkan sama si Polban, apa yang Genbi punya. Nanti kalau emang ada linknya dan benar-benar bisa dikolaborasikan, bisa aja sebenarnya sih menurutku dikolaborasikan. Even though bukan UKM resmi Polban, tapi kalau emang dibutuhkan dan diminta, Genbi insya Allah siap-siap aja ya. Itu sih kalau jawabanku. Oke, berarti bentuk kolaborasinya tuh antara Genbi pusat atau Genbi chapter. Gimana Mas? Genbi pusat dengan Polban atau Genbi chapter Bandung sama Polban gitu? Genbi chapter yang ada di Polban kali ya? Atau seperti gimana Mas? Belum tahu sih, cuman dilihat skupnya kali. Maksudnya kalau Polbannya butuh yang masanya banyak gitu, mungkin bisa dari Genbi chapter Bandung gitu. Cuman kalau butuh yang lebih systemic thinking atau kebutuhan campaign yang lebih besar, mungkin bisa sama Genbi Indonesia, atau misalkan riset yang lebih mendalam sama ISR gitu. Jadi benar-benar harus dilihat kebutuhannya apa, nanti teknisnya gimana, baru kita tentukan gitu siapa yang bisa lebih pas buat bikin kolaborasinya. Oke Mas, tapi emang tadi yang kata Karian, Mas atau kakak ya jadinya. Tadi Karian bilang yang di Polban tuh belum banyak yang paham betul tentang energi itu, ya betul. Sekarang Polban tuh kebanyakan tentang pemilahan sampah aja sih. Dan ya itu aku tuh pengen lebih apa ya, lebih memberikan awareness tentang si green energy ini biar green campusnya juga kita bisa lebih baik gitu di si indeksnya itu. Karena jujur sebelumnya juga aku diminta gitu, diminta bantuin Polban untuk meningkatkan si indeks Green Campus ini. Tapi aku tuh masih bingung bentuknya tuh seperti apa. Apakah dengan SRE atau bagaimana. Tapi yang aku lihat juga sekarang SRE tuh masih belum, SRE Polban ya. SRE Polban tuh masih belum bisa, belum apa ya, belum 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 ada rasa memiliki gitu. Jadi aku masih bingung nantinya seperti apa. Tapi kalau misalkan sama Genbi kita bisa berkolaborasi dengan SRE atau misalkan Genbi dengan Polban, yaitu sangat menarik sih menurut aku. Mantap, mantap. Mungkin bisa diobrolin dalam sesi lanjutan kali ya, Gesa. Nanti Green Campus yang mau diwujudkan tuh apa poinnya sekarang kan? Dan ngebusnya di sisi apanya yang bisa Genbi benar-benar bantu. Gitu sih. Besok aku juga ada acara di Polban kalau mau ketemu. Serius? Di Cemver ya? Iya. Oh, Cemver lagi? Sama kakak lagi? Mm-mm. Wah, 2 kali tuh jadi pemateri. Jadi juri besok nih. Oh, jadi juri. Kimia-kimia. Mantap banget, bos. Nanti deh, Juri. kita insya Allah ketemu. Nanti aku ke sana deh. Insya Allah ya, Kak. Siap. Oke, oke. Oke, terima kasih, Karian. Siap sama-sama, Gesa. Makasih banyak. Udah disariin jalan kolaborasi. Ada lagi teman-teman yang lain? Belum kita tutup. 2135 dari Tufel cukup. Ya udah, kalau udah cukup semua Aku mungkin mau nanya Kak, kita masih ada. Boleh, boleh Alif. ini tadi pertanyaan terkait materi boleh nggak ya? Masih boleh nggak?
Gimana Mas Irwan? Masih kita buka atau dicukupkan aja pertanyaan buat Ya, materinya? Gak apa-apa tuh katanya. oke, oke, oke. Ini sebenarnya apa yang aku rasakan mungkin dengan teman-teman Gen B lain sih. Eh, dalam keberjalanan program sebelumnya sih. Kadang kan dalam sebuah planning kan kita implementasi ya. Karena misalnya contoh kayak debat kemarin tuh, ada implementasi selama 2 minggu kayak gini-gini dan sebagainya gitu ya. Seringkali ada outcome, yang outcome-nya tuh bisa dibilang yang tidak terjadi seperti yang diprediksi, kayak nggak sesuai dengan yang diprediksi lah. Kadang aktivitasnya memang berjalan lancar nih, kita program, tapi ada bentuk-bentuk outcome yang muncul. Mungkin ini sebagai pembelajaran pribadi aja sih. Kalau kondisinya kayak gitu-gitu, mungkin aku nanyanya lebih ke pendekatan apa menurut Mas Irwan, kita sebagai leader nih, kalau kita terjadi kadang implementasi outcome-outcome yang mungkin terjadi nggak sesuai prediksi gitu. Walaupun aktivitasnya sebenarnya lancar nih, programnya lancar dan sebagainya, tapi ada outcome-outcome yang memang di luar prediksi kita. Nah, sebagai leader, bentuk pendekatan terbaik apa menurut Mas Irwan yang bisa kita lakukan untuk bisa dibilang kita ngerevisi alur kita bergerak nih sebagai leader, tapi tanpa kehilangan si apa namanya, line of sight ke impact akhirnya gitu. Jadi gimana caranya gitu. Jadi walaupun banyak yang di luar prediksi kita, tapi kita tetap bisa kita revisi nih jalurnya, mungkin caranya dan sebagainya, tapi tanpa kehilangan line of sight ke impact akhirnya gitu. Sebagai leader sih Mas Irwan, boleh mungkin itu pertanyaan aku. Thank you. Realnya gimana contoh kasusnya? Oke, oke. Contoh kasusnya sebenarnya, misal contoh kemarin debat nasional yang di Unpad. Nah, itu kan sebenarnya eh, kayak implementasi kan sebenarnya outcome-nya jelas terkait apa namanya, tercapainya dan sebagainya. Misalnya ke SMA seperti ini, terus keberdampakannya seperti ini dan sebagainya. Ternyata ada nih muncul outcome-outcome yang di luar prediksi kita. Ternyata Unpad minta juga nih outcome ke Unpadnya seperti ini. Tapi padahal kita udah susun planning sedemikian rupa yang sesuai outcome awal gitu. Misalnya contohnya outcome Unpad yang minta gitu ya, kayak dia tuh minta sesuai dengan eksistensi nomor berapa, adalah yang diminta Unpad. Jadi kita harus mengubah planningnya. Nah, kemarin itu aku dan Alan itu karena memang 2 minggu, jadi lebih ke ngakalin pelaporan ke Unpadnya gitu. Tapi seharusnya kan itu nggak boleh ya, pelaporan ke Unpad diakalin dan sebagainya. Nah, kalau yang benar dan sebagainya, tanpa dalam waktu yang mepet nih, pendekatan kita sebagai leader tuh tanpa kita ngubah jalannya, tapi tanpa apa namanya, tanpa ngilangin si impact akhirnya gitu, outcome utamanya gitu. Ya ini pertanyaannya sebenarnya di beberapa layar ya, dan mungkin diterapkan di tempat-tempat yang lain. Makanya tadi pentingnya pembuatan strategi dan list rencana kegiatan di dalamnya ya, itu yang bisa jadi patokan tuh kira-kira apa saja sih, misalkan memang kaitannya kolaborasi dengan beberapa stakeholder. Kan tadi sebelum ngerancang pendekatan pun udah ada mapping kan ya, dalam konteks tadi idealnya memang udah dibuat nih, mereka pengennya apa, kebutuhannya apa, yang bisa di-provide oleh mereka apa, kayak gitu kan. Jadi nanti ketika membuat kegiatan bisa ada eh, sesuai kebutuhan ataupun permintaan misalkan dari kolaborator, dalam case ini Unpad ya, branding ataupun lainnya kayak gitu. Tapi balik lagi, misalkan memang udah terjadi kan tadi semua OKR ataupun semua indikator itu belum tentu terpenuhi ya. Jadi yang tadi dibilang mungkin di level output ya, kalau misalkan outputnya, oh pesertanya sekian, oh ada pemberitaan A, B, C, D, E, oh yang ikut debat A, B, C, D, E, oh isu-isu yang dibawa ini, kayak gitu. Oh ada nama baik Genbi ke kolaborator area Bandung Raya ataupun nasional kayak gitu. Itu juga beberapa output dan juga outcome ya yang mungkin diharapkan terjadi. Misalkan memang akhirnya di luar yang ditentukan di awal, ya opsinya tadi kalau memang bisa dalam
tanda kutip disesuaikan ya. Karena memang udah terjadi dan, output tersebut ternyata terlewat, ya harusnya dilaporkan secara apa adanya, tapi misalkan memang disesuaikan dengan harapan nanti akan ada kolaborasi lanjutan, itu, di tadi ya, paling paling sederhananya di pelaporannya, baik ke kolaborator lain, mitra, ataupun ke Genmi-nya diperjelas nih. Jadi, eee, ya untuk event itu mungkin udah nggak ketolong ya bahasanya, tapi untuk, kegiatan-kegiatan berikutnya bisa jadi lesson learned dan, bisa dihindari. Mungkin itu, Alif. Oke, sama ini sedikit Mas Irwan. Nih kadang kan kemarin tuh kita berada di posisi sebenarnya debat tuh kenapa kita memutuskan untuk pelaporan yang diakalin gitu. Karena sebenarnya ada pilihan gimana kita tetap lebih nge-push anak-anaknya, tapi mungkin anak-anak demot gitu. Atau kita mungkin kalau secara objektif mungkin tanpa mengakali pelaporan gitu ya. Ada pilihan misalnya kita kurang baik dengan hubungan dengan atasan atau malah anak-anaknya yang kita kurang baik. Kalau misalnya kita di posisi itu sebagai leader gitu Mas Irwan, itu pendekatan atau pilihan terbaik menurut Mas Irwan tuh gimana gitu? Ya balik lagi tujuan, akhirnya yang pertama dilihat dulu ya, apakah memang pertanyaan itu relevan. Apakah memang satu menegasikan yang lain ya? Apa memang dua-duanya bisa jalan bareng? Ini sama kayak pertanyaan ke Najwa kayak gitu. Apakah istri, atau perempuan itu harus bekerja atau jadi ibu rumah tangga? Padahal bisa keduanya kayak gitu misalkan. Di sisi lain, nggak tahu konteksnya seperti apa ya, apakah memang ketika sesuai dengan kaidah, ujung-ujungnya tadi ya, pesertanya dimotivasi, berarti kalau memang ada risiko seperti itu, biar tujuan A tetap tercapai tapi, anggotanya tidak demotivasi, itu langkah apa sih yang perlu dilakukan? Dan itu balik lagi ya, bukan tanggung jawab individu, tapi memang tanggung jawab, bersama kayak gitu. Jadi misalkan memang mau diskusi lanjutan ke, yang lain ya, itu juga possible sih. Karena balik lagi, orang dengan waktu mepet, kegiatannya lumayan mepet juga, lumayan stres, capek, mungkin nggak bisa berpikir jernih. Makanya butuh teman ngobrol, ataupun teman brainstorm itu biasanya agar ada, solusi ataupun langkah-langkah itu ya, ataupun seminimal-minimalnya, eee, berkuranglah, karena udah disampaikan ke yang lain, kayak gitu sih. Jadi, kalaupun memang harus memilih, bentuknya akan situasional sih. Nggak bisa, "Oh, harus semuanya, ngikutin maunya, Genbi pusat, ataupun ISR, ataupun Unpad," kayak gitu. Ataupun, leadership di Genbi Bandung, kayak gitu, ataupun kepanitiaan. Nanti dilihat konteks per konteksnya dan tujuan utamanya apa sih ngadain kegiatan ini, kayak gitu. Oke, thank you Mas Irwan. Itu mungkin sedikit yang terjadi sih pas debat kemarin. Itu juga alasan kenapa si Vkom tuh nggak jadi tuh, karena kita mempertahankan keidealisan kita atas apa yang mereka minta gitu. Jadi kayak mereka minta lumayan banyak lah, tapi karena akhirnya mereka malah ngenarik kan, jadi Vkom akhirnya kita pindah ke FIB kemarin tuh. Itu sih paling. Thank you Mas Irwan. Ya, good job anyway, di Genbi Bandung ya, buat rangkaian kegiatannya. Ada lagi yang lain? Oke, misalkan cukup, sekali lagi terima kasih udah hadir di Genbi Academy Build Up. Jadi ada beberapa PR yang bisa didiskusikan dengan chapter kota masing-masing. Nanti Genbi Academy Build Up terakhir akan lebih bahas ke isu sektoral ya, dan tentunya, saya paham, cuma mungkin, kulit-kulitnya saja ya. Jadi misalkan nanti, ada yang lebih paham di isu sektoralnya lebih mendalam, kaitannya dengan ketenagalistrikan, industri ataupun transportasi, boleh nih, formatnya seperti tadi ya, sharing-sharing juga pemahaman rekan-rekan kayak gitu, atau mau dibalikin ke format panel, "Saya jago Mas di, isu industri," kayak gitu, atau sektor industri, "Saya mau dong jadi narsum," nanti bisa hubungi, Zahra Ginbindo ataupun Mas Rian ya, untuk yang minggu depan. Thank you. Makasih banyak Mas Irwan atas penyampaiannya. Kita selesai di 2145. Sebelum keluar dari room ini mungkin boleh tolong on cam. Aku mau screenshot biar kita punya momen kebersamaan. Ada lagi yang mau on cam? Tufel, Amri, Islam, Rizal. Alek di mana? Like udah sampai rumah belum?
Ada lagi? Cukup? Tiba-tiba mati lampu. Blackout di daerah Unpad. Gimana sih ini? Belum pasang PLTS, Lip. Nggak ada Nulis. kayaknya di sini dah. Nggak ada. Oke. Oke, aku izin screenshot ya. 3, 2, 1. Alek, lihat sini, Lek. Lihat kamera, Lek. Ah, dia nggak denger. Ya udahlah, 3, 2, 1. Itu candid bang, nggak ngerti style. Nggak ngerti. Aku kepotong nih, ada yang dari laptop kah? Boleh tolong di screenshot juga yang dari laptop biar kelihatan semua ya. 3, Oh, 2, Alex nih gaya 1. tuh. Oke, sudah. Terima kasih banyak semua. Sampai ketemu Sabtu depan. Jangan lupa isi formnya buat leadership camp. Kalau nggak, batal diajak. Nggak dikasih reimburse.